di pinggir mute kan ada noise reduction, itu matiin, klik. Tunggu. Aman ya. Cek. Double nggak, teman-teman? Enggak, aman sekarang. Yang di YouTube ada suaranya nggak yang di YouTube? Ada dong. Oh ada, mantap. YouTube gimana? Aman. Dari tadi subuh ini. Dari tadi subuh ribut masalah suara aja terus diributin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Pertik. Kan Tidak satu-satunya itu kan ada suaranya Bang Juma ini, Bang Juma. Bangsat, ada Zeus di bawah. Enggak double kan, enggak ya? Enggak. Aman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lanjut Tadi tentang Aceh itu, Bang. Tadi subuh itu ada yang ngirim PK. Ini apa ini? Siapa orang ini nakal kali? Saya lagi mau monolog kan, kirim aja terus ganggu kali. Sekali ku angkat, pencet kan, rupanya bocil. Memang kalau malam minggu apa? Bocil. Habis itu bocilnya kasihan bocilnya. Kenapa, Pak? Ini apa? Kena penyakit kusta, gejala kusta. Tapi anaknya baik. Dia penasaran. Ini Bang Suma ini siapa? Kenapa followers kok bertambah? Seumur kata dia. Belum pernah kayak gini. Banyak kali kusuruh orang-orang itu kasih koin kan. Kaget dia, kasihan kali. Alhamdulillah. Kaget sekali. Iya Fadil, namanya Fadil, betul. Ih, mantap Bang. Bang Yan, noise Bang Yan. Masa sih? Saya kali yang di YouTube. Bang Yan. Nah, Bang Yan, aman sekarang clear. YouTube suaranya kecil. Gimana temen yang di YouTube? Pagi. Nah, siang udah siang sekarang Kelontong. Ya, selamat siang, Pak. Ya, Enak suaranya ya. Pak Wos Kian Santang. Enak. ya. Bang Kelontong Muslim apa Kristen Bang? Biasa Kristen. Oh, kalau Kristen itu biasa ya, kalau Muslim luar biasa. Tertawalah sepuas Anda. Oh iyalah, gua kan senang tertawa. Lu sekarang mending tanya aja ke Bang Juma. Bentar, ini Bang Suma. Tunggu. Ya. Iya. Bang Suma, selamat siang. Siap. Anda pernah Pagi di tempat diskusi saya, sama Bang. Oh, 3 syukur kali. alhamdulillah. Cuma Ya. waktu itu kita diskusi suasana sejuk ya. Mungkin Bang Ya. Suma masih ingat nggak waktu itu ada dokter satu yang sebagai moderator yang dari Makassar itu? Dokter dari Makassar. Enggak, moderator. tunggu Bang Kelontong tunggu. Gurunda di YouTube aman gak itu? Katanya gak ada suara. Tunggu. Sabar ya Bang Kelontong ya, sabar. Siap. Takutnya ini, kalau besar sekali suaranya tabrakan dia. Nah, noise nggak? Sedikit Bang. Oke, anggap saja oke lah. Darurat ini. Ya, silakan Bang Lontong. Kelontong. Kok lontong sih? Ya. Nggak apa-apa. Dipanggil lontong, kelontong boleh. Ini Bang Suma, cuman saya menawarkan Anda, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau ya syukur alhamdulillah. Jadi Bang Suma sudah saya lihat di YouTube banyak sekali ya.
Iya. perdebatan. Tapi selama ini kan beda data, Bang Suma sama teman kami orang-orang Kristen ya. Iya. Saya ingin mencoba kemampuannya Bang Suma, kita tidak menggunakan ayat, tapi kita pakai topik satu, tapi tidak pakai Quran ataupun Alkitab. Iya. Kira-kira gimana Bang Suma? Bisa nggak? Nanti kapan ditentukan waktunya? Boleh. Nggak sekarang. Sekarang kenapa? Boleh. Oh sekarang. Boleh. Terserah. Saya ngikut Bang Suma aja, tapi nggak boleh pakai dalil Al-Quran ya. Iya. Temanya apa? Temanya poligami aja deh. Boleh. Tunggu bentar, dua arah dong, dua arah kok poligami aja, dua arah. Ya, gimana? Dua arah nih. Iya, seperti biasa kan, 2 menit, 2 menit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini benar-benar kita pakai nalar. Saya nggak mau berbenturan dengan Al-Quran ataupun berbenturan dengan Alkitab. Iya, terserah. Aku ikut aja. Nah, kita ulangi lagi yang periode yang pertama Bang Suma. Cuma waktu itu kan nggak keterbatasan waktu ya. Waktu dulu di Zoom-nya Pak Zulkarnain apa? Zoom-nya CCC kalau nggak salah. Iya. Jadi silakan kalau Bang Suma mau ngajak sekarang ya boleh. Temanya temanya poligami aja. Kalau Bang Suma pasti poligami untuk kebaikan. Kalau saya meninjau dari sisi sebaliknya kan begitu Bang Suma. Bang Juma. Tapi tidak boleh gunakan Al-Quran ya. Agak noise Bang Juma. Noise ya. Nggak apa-apa ya, tapi ini darurat ini ya teman-teman, nggak apa-apa. Mohon maklum ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Noise Iya dikit nggak apa-apa, cuman dikit kok. Ya lanjut dulu dah. Iya, silakan Anda bernarasi yang bawa ini, yang bawa. Siap. Waktunya berapa menit Bang Suma? Ikut abang aja, berapa menit maunya? 2 menit aja ya. Boleh 3 menit kayaknya. Oh 3 menit ya. Siap. Mungkin Bang Suma dulu mungkin. Saya nggak enak Bang Abang Suma. lah, saya ikut. Rumah. Saya kan tamu Bang Suma. Iya, masalahnya Anda yang bawa di luar Al-Quran, jadi saya ikuti iramanya. Oh gitu ya. Ya. Baik, kalau begitu. Oke. 2 menit mungkin saya bisa ditaruh di ini layar lebar Pak Wos kalau diizinkan. Iya. Layar lebar apa layar tancap Bang? Iya layar tancap boleh. Bang Kian Santang yang saya hormati. Ya, silakan Bang Lontong lanjut. Ya, makasih. Jadi terkait masalah tema poligami itu keburukannya yang pertama masalah emosional. Jadi masalah emosional yaitu poligami dapat menyebabkan masalah emosional bagi semua pihak yang terlibat. Istri-istri dalam pernikahan poligami mungkin mengalami perasaan cemburu, rendah diri, kurangnya perhatian dari suami mereka. Hal ini dapat menimbulkan stres dan konflik dalam rumah tangga. Itu yang pertama, masalah emosional. Lalu yang kedua, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Poligami seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender. Wanita mungkin merasa tidak diperlakukan secara adil atau setara. Sehingga ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya dapat menjadi sumber suatu ketegangan ya mungkin. Lalu dampak negatif yang ketiga yaitu terhadap anak. Anak-anak dari keluarga poligami mungkin menghadapi tantangan emosional dan sosial. Mereka bisa merasa diabaikan atau kurang perhatian karena harus berbagi perhatiannya kepada orang tua dan banyak saudara tiri. Yang keempat, kompleksitas keuangan. Mengelola keuangan dalam keluarga poligami bisa menjadi sangat rumit ya. Lebih banyak istri dan anak berarti lebih banyak kebutuhan secara finansial.
yang bisa membebani suami dan menimbulkan masalah ekonomi. Lalu yang kelima, dampaknya yaitu konflik antar istri. Persaingan dan konflik antar istri sering terjadi dalam rumah tangga poligami. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak. Lalu yang keenam, potensi penyalahgunaan. Poligami dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami. Ketika salah satu pihak memiliki lebih banyak kekuasaan, berpotensi untuk mengeksploitasi dan perlakuan yang tidak adil. Jadi, kesimpulannya, meskipun poligami mungkin memiliki beberapa konteks budaya, banyak yang berpendapat bahwa praktek ini adalah membawa lebih banyak sebuah keburukan daripada kebaikan. Terutama di dalam masalah kesejahteraan, masalah emosional, masalah keadilan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang berpoligami ini menurut saya penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya secara menyeluruh. Nah, itulah Bang Suma, itu yang... Ya, udah 3 menit, Pak Tong. Oh ya. Waktunya udah habis. Oke. Ya, silakan Guru Nda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini menarik ya, terkait dengan poligami. Jadi poligami itu pada prinsipnya adalah memanusiakan manusia dan tidak membinatangkan manusia. Karena sebelum aturan poligami ini didatangkan dalam konsep aturan, khususnya Islam, manusia itu hidup seperti binatang. Apapun dia statusnya, apalagi kalau dia sudah posisi jadi raja, atau dia jadi presiden, atau dia jadi pemimpin. Kenapa? Karena pada prinsipnya, kodrat seorang laki-laki itu kecenderungan kemudian untuk suka kepada lebih dari satu wanita. Nah, poligami ini juga untuk menghentikan sifat kemunafikan. Karena tak ada kemudian laki-laki di atas muka bumi ini yang setelah memiliki istri dia nggak bernafsu lagi kepada wanita lain. Atau ucoknya tidak lagi membara ketika melihat wanita lain setelah mereka menikah. Perlu dipahami bahwa poligami yang didatangkan kemudian dalam aturan Islam itu membatasi kebinatangan orang-orang yang sebelum datangnya Islam. Dulu sebelum Islam wanita itu dianggap seperti binatang. Bagaimana kemudian sejarah kitab-kitab suci yang dianggap suci ya, kitab-kitab yang dianggap suci, wanita seperti binatang dibuat. Dan itu kita tidak bisa kemudian pungkiri. Meskipun kita tidak membawa dalil, tapi kita ini adalah insan beragama. Berarti kita tidak bisa lepas daripada pokok poin daripada hikmat diaturnya kemudian asas poligami ini. Poligami menghindarkan manusia dari kebinatangan, itu intinya. Di luar poligami yang kemudian mengaku-ngaku cukup satu istri itu pasti hidupnya seperti binatang. Hanya saja laki-laki atau suami-suami yang menghindari poligami ini itu kemunafikannya tersusun dengan rapi. Keluar rumah rapi, pulang rumah juga rapi. Tapi di luar permainannya, oh jangan dibilang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena itu sudah manusiawi. Seibarat poligami itu seperti makanan. Tidak sempurna orang itu kalau makannya setiap hari itu kangkung. Tapi semua ini tergantung dari pribadi. Ada yang kemudian mampu menjaga diri, ada juga yang kemudian satu istri tapi nggak bisa menjaga diri. Dan anehnya, kebanyakan yang cuma satu istri ini yang sifatnya seperti binatang, seperti hewan. Bebas kemudian mencicipi wanita manapun di luar, yang penting satu istri. Nah, inilah poligami datang untuk memanusiakan manusia. Sekira gitu untuk sementara. Ya, waktunya sudah habis.
Untuk moderator saya serahin ke Ahimoto. Silakan Ahimoto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya 3 menit untuk teman Kristen dari Kelontong. Silakan 3 menitnya. Iya, jadi sudah jelas yang tadi saya ceritakan tentang dampak negatif daripada orang berpoligami ya. Tetapi itu memang lepas daripada itu semua kembali ke orangnya masing-masing. Kalau pernyataan poligami itu hanya setara dengan persetujuan daripada istri, ya itu saya nggak bisa bilang apa. Tetapi di sini yang saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, keburukan atau dampak negatif baik itu di jiwa ataupun di dalam realita kehidupan sehari-hari yang secara universal. Jadi ini saya tidak cerita oknum, secara universal. Itu maupun kita di mana kita tempat tinggal, di mana saja. Yang jelas pasti dari sisi negatifnya itu sangat menonjol dibandingkan dengan kelebihannya. Contoh yang tadi saya katakan ya, kembali lagi ke masalah emosional saja, itu bisa menyebabkan emosionalnya itu bagi semua yang terlibat itu berdampak lebih-lebih kepada istri-istrinya di dalam pernikahan itu. Ya salah satunya ya ada perasaan cemburu. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya miliknya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Manusia ini banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Baik Bang Suma ataupun saya pribadi, saya lebih-lebih. Saya banyak kekurangannya. Nah, lepas daripada itu semua, perasaan emosional ini, cemburu. Kalau orang cemburu, itu bisa dampaknya luar biasa. Mungkin bisa menyebabkan istri-istrinya kurang percaya diri, rendah diri, atau dia merasa tidak pernah diperhatikan oleh suaminya. Nah, ini menimbulkan stres. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Berdampak konflik dalam rumah tangga. Jadi ini gambaran yang saya nyatakan secara universal, bukan oknum. Kalau oknum itu tergantung yang mana yang mau menjalani. Saya tidak cerita masalah pribadi lepas pribadi, tidak. Tetapi secara universal, begitu. Lalu terkait masalah potensi penyalahgunaan, ini dapat menyebabkan yang laki-laki ini terbuka peluangnya dia untuk penyalahgunaannya itu. Karena apa? Ini menyangkut masalah kekuasaan. Sehingga ada potensi untuk Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Kelontong. Sehingga kita dibatasi oleh waktu. Sekarang waktunya untuk Bang Zuma selama 3 menit. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi perlu disadari poligami ini itu bukan perintah ya. Ini harus umat Islam tahu. Jadi poligami itu bukan perintah, tapi poligami itu adalah aturan. Poligami aturan. Islam kemudian datang mengatur tentang tradisi membinatangkan wanita sebelum Islam. Bisa kita lihat kemudian keadaan. Jadi kita nggak bisa munafik. Orang-orang terdahulu itu sampai ribuan, istri selirnya sampai ratusan. Itu keadaan bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Karena kecenderungan laki-laki itu suka kepada banyak wanita. Itu laki-laki itu kayak gitu. Lain cerita, poligami ini bisa saja dijadikan sebagai bukan solusi apabila seorang laki-laki setelah menikah tak ada lagi keinginan untuk menikah. Atau tak ada lagi keinginan untuk bercinta dengan wanita lain. Faktanya tidak. Tak ada manusia ini yang bisa menahan pandangan ya kepada wanita lain, tak ada. Jadi orang yang menggaungkan kemudian poligami
itu orang yang otaknya menurut saya ada gangguan gitu loh. Karena lebih cinta kepada hal yang sifatnya maksiat daripada yang dihalalkan. Itu dihalalkan, tapi bukan dianjurkan, bukan juga perintah. Itu hanya solusi. Ketika ada kondisi-kondisi yang memungkinkan orang melakukan poligami, solusinya ada. Dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang luar biasa. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai poligami, orang yang tidak menginginkan poligami, itu justru lebih bebas melakukan seks di luar daripada istri. Saya ulang, orang yang membenci poligami itu lebih bebas kemudian melakukan seks bebas. Alasannya, karena mereka tidak akan memiliki dua istri. Karena pria sadar, kalaupun saya bersetubuh dengan wanita ini, tidak akan menjadi istriku. Wanita pun sadar, meskipun saya disetubuhi laki-laki ini, dia tidak akan menjadi suamiku. Sebab di dalam konsep kami nggak boleh dua istri. Maka apa yang terjadi? Suka sama suka aja. Maka terjadi legalitas seks bebas. Itu poinnya. Baik, terima kasih. Poligami melindungi hak-hak seorang wanita. Baik teman-teman yang di bawah, jangan lupa tap-tap layar. Sekarang waktunya untuk teman Kristen dari Pak Klontong. Waktu dimulai ketika Anda mulai bernarasi, silakan. Mohon izin, waktunya di pending dulu. Ini kalau saya sifatnya narasinya untuk bertanya kepada Bang Suma, boleh nggak Pak Hos? Jadi dalam waktu 3 menit, nanti pertanyaan yang dijawabkan, silakan dirangkum di dalam waktu 3 menit, pertanyaan dan jawaban. Silakan. Iya, maksudnya saya bertanya boleh? Boleh bertanya maupun menanggapi dalam waktu 3 menit. Oke, siap. Ya, tolong review waktunya. Udah belum jalan. Ya, oke. Baik. Apa yang dikatakan oleh Bang Suma yang tadi itu, saya ingin mencoba bertanya, ini bayangan dalam imajinasi saya, karena memang saya juga tidak pernah berpoligami, tetapi setidak-tidaknya nalar saya punya pandangan, ingin bertanya sih kira-kira tanggapannya Bang Suma itu seperti apa di dalam pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di kandungan pikiran saya. Saya sebetulnya memiliki 10 pertanyaan ya, tapi saya khawatir nanti karena pertanyaannya terlalu banyak, mungkin nanti waktunya bisa saya dipersingkat aja untuk yang bertanya mungkin 1 menit atau 1,5 menit. Baik. Tolong Bang Suma, apa yang Anda katakan tadi, kalau misalnya orang berpoligami dilarang, saya tidak menyatakan dilarang ya, itu hanya sebatas dampak secara universal. Jadi saya nggak cerita oknum di sini. Pertanyaannya begini, bagaimana seorang suami bisa adil dalam membagi perhatian? Seorang suami bisa adil membagi masalah waktu, dan apakah seorang suami cenderung memiliki perasaan subjektif? Itu dulu. Terima kasih. Waktu mau dihabiskan atau kita selesaikan? Oh baik, kalau gitu terlalu banyak untuk yang bertanya, baiknya yang jelaskan aja yang banyak waktunya. Oke, baik. Cukup 3 menit ya. Silakan Abang Zuma, guru kita semua. Iya, baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini adalah umat Islam itu tidak ada kemudian satu lembaga yang tidak mengintroduksi poligami. Kenapa? Karena lembaga poligami itu sudah ada ribuan tahun sebelum Islam. Jadi kalau Islam kemudian datang selaras dengan akal, membahas tentang poligami, sekali lagi itu solusi. Jadi Islam datang kemudian sebagai satu jalan, satu ajaran yang
menekankan pada pernikahan dengan satu pasangan. Hanya Islam. Sekali lagi saya katakan, hanya Islam yang mengajarkan cukup satu pasangan saja. Adapun poligami boleh dilakukan, tentu dengan konteks sosial dan persyaratan yang ketat. Bukan hanya sekedar nafsu biologi semata. Sementara orang yang tidak suka kepada poligami adalah orang yang kemudian memandang poligami itu dari aspek biologis nafsu semata. Kenapa demikian? Karena selalu mengatakan, aduh kenapa sih ya saya di agama saya dilarang poligami ya? Padahal aku lagi nafsu sama si ini, si fulan, dan seterusnya. Sehingga bias dari keinginan syahwatnya yang ingin kemudian terlampiaskan ini tapi terkekang oleh satu istri, maka memandang poligami itu adalah sebagai satu sikap mengumbar syahwat. Padahal bukan kayak begitu. Poligami ini justru membatasi kebinatangan. Membatasi kebinatangan. Nah, berbicara mengenai keadilan, adil itu bukan hanya sekedar dari sisi biologis saja, tapi dari konteks sosial, dari konteks persyaratan yang begitu ketat, sehingga poligami ini nyaris dilarang, selayaknya seperti halalnya bolehnya makan babi. Poligami itu seperti itu keadaannya. Ketika istrimu sudah tidak bisa lagi kemudian melakukan apa-apa untukmu dari semua aspek, maka kamu boleh mengambil solusi beristri. Seperti misalnya ketika tak ada lagi makanan yang bisa kamu makan, dan kalau kamu tidak makan kamu mati, maka dibolehkan kemudian mencicipi makanan babi. Sama statusnya itu. Cuman Islam begitu indahnya datang bukan menjadikan itu sebagai perintah, tapi itu solusi. Supaya apa? Supaya tidak berzina. Karena keinginan manusia itu berzina. Munafik seorang laki-laki, ya apalagi di luar Islam, kalau dia cukup satu istri tapi mereka nggak jajan di luar. Jajan di luar, saya yakinkan itu. Karena dilarangnya poligami, maka justru itu membuka solusi luas untuk mereka berzina di luar. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan tanggapannya selama ini ada 2 timer. Ini gimana maksudnya Bang Ian dengan Bang 8 api sulsel ya? Baiknya Badela kasihan itu dipegang. tidak lebih dari Lepas aja Badela. Ditutup aja. Boleh nggak saya balik bertanya nih? Dia nanya, aku juga nanya. Boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Bang Da. Moderator. Boleh, silakan. Iya. Apa yang akal Anda jadikan sebagai solusi seketika Anda sebagai orang Kristen melihat Bible, ternyata sebelum Islam datang, laki-laki itu tidak dibatasi menikah berapapun, termasuk di Kristen itu tak ada pembatasan. Ya, Lukas 21 misalnya, sorry saya nggak bawa data ya. Intinya di Kristen oleh Yesus itu tak ada pembatasan istri. Mau 1000, 2000 istrinya Kristen itu boleh. Dalilnya ada kalau mau bicara dalil. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana solusi Anda menyikapi itu? Ternyata agama-agama terdahulu, orang-orang terdahulu membolehkan sampai ribuan istri. Solusi dari agama Anda atau solusi yang Anda berikan itu apa? Jangan katakan bahwa solusinya Kristen, karena Kristen itu bebas berzina. Satu istri yang penting, boleh berzina yang penting satu istri. Nah, jadi jangan jadikan alasan cukup satu istri, itu bukan solusi. Justru dengan membatasi satu istri tak ada poligami, justru itu melahirkan, melegalkan persinahan. Dengan melarang poligami, itu sama dengan melegalkan persinahan. Nah solusi dari Anda, ketika melihat kemudian data-data dari Bible, bahkan Tuhan Anda Yesus itu berasal dari anak poligami, kira-kira solusi sebagai manusia apa? Karena justru saya lihat di Kristen begitu dihentikan kemudian poligami, menurut hitungan mereka yang terjadi justru lagi bete yang merebak, lesbe yang melebak. Ayo, kira-kira solusi akal Anda itu apa? Silakan. Baik, terima kasih. Nanti Bang Ian, itu waktunya di-clear dulu 3 menit. Untuk sesi bertanya itu 1,5 menit. Di-set nanti waktunya. Baik, waktu 3 menit berjalan ketika teman Kristen mulai berorasi. Silakan. Ya, jadi saya tetap
berpegang teguh kepada Bang Suma mulai dari awal. Saya di sini cerita tidak terkait dengan agama apapun, agamanya dia Islam, kah Kristen, kah Hindu, kah Buddha, ataupun aliran kepercayaan, ataupun bahkan ateis sekalipun. Saya ingin bicara, ingin menyamakan atau ingin melihat pendapatnya Bang Suma terkait poligami secara pribadi. Jadi saya tidak akan menjawab terkait ini, oh saya Kristen, oh Bang Suma itu Islam dan sebagainya. Tidak. Baik, saya akan jawab ya terkait masalah itu, tapi saya tidak akan menyentuh masalah agama. Untuk solusinya, Bang Suma, ini pendapat saya pribadi, bukan mewakili agama. Yang dapat dipertimbangkan sebelum orang untuk memutuskan berpoligami agar hubungan rumah tangga itu tetap harmonis dan adil, yang pertama, niatnya dan tujuannya yang jelas. Jadi misalnya seperti ini, poligami sebaiknya dilakukan dengan niat yang tulus, bukan hanya karena keinginan pribadi atau nafsu semata. Pastikan tujuan utamanya adalah untuk kebaikan semua pihak. Misalnya contoh, membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan atau alasan yang lain yang sifatnya emergensi. Mungkin barangkali istrinya tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat fundamental atau hal-hal yang khusus ya, tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu solusinya. Maka dia diperbolehkan untuk orang berpoligami. Lalu yang kedua, masalah terkait komunikasi terbuka. Semua pihak, termasuk istri pertama, harus diajak berdiskusi secara, tapi universal. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, harus ada mendapat. Nah, itu untuk mengurangi apa? Mengurangi ketegangan dan rasa cemburu. Yang keempat, memahami tanggung jawab. Poligami ini bukan hanya soal menambah istri, tetapi juga harus menambah tanggung jawab. Sehingga seorang suami memastikan bahwa dia mampu memenuhi secara finansial, emosional, ataupun spiritual semua istrinya secara adil. Lalu yang kelima, keadilan dalam segala hal. Itu harus. Lalu keenam, persiapan finansial. Bagaimana orang berpoligami? Baik, terima kasih. Waktu telah habis, 3 menitnya telah dimanfaatkan dengan baik meskipun tidak menjawab pertanyaan. Silakan Bang Zuma untuk ditanggapi atau mau bertanya Bang Zuma? Iya, yang pertama dulu, saudara tidak memberikan solusi. Pertanyaan saya gimana solusinya? Ketika Anda menyikapi kemudian fenomena yang ada orang-orang terdahulu menikah sampai ribuan wanita. Apakah ketika orang itu memiliki ratusan istri kemudian mereka mampu menjaga istri-istri mereka ini, selir-selir mereka, beradil terhadap mereka? Apa solusinya ketika poligami itu ditiadakan? Maka yang terjadi kebinatangan. Ada kebinatangan yang terselubung. Apa itu? Cukup satu istri di rumah. Inilah hebatnya Islam gitu loh. Memanusiakan manusia. Bukan memunafikkan manusia. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian dikatakan bahwa poligami itu nggak boleh. Justru poligami itu sebagai solusi. Ingat, poligami itu solusi, bukan perintah. Seperti misalnya saat-saat ada kondisi tertentu, istri sudah tua, istri sakit-sakitan, sementara suami syahwatnya masih tinggi. Apa solusinya buat sang suami? Melakban ucoknya, kasih lem teko lubang ucok. Solusinya kayak gitu nggak mungkin, karena kodrat manusia itu harus kita tahu, itu bawaan dari lahir. Kecenderungan laki-laki untuk kemudian cinta
suka kepada wanita. Nah, inilah butuhnya kemudian solusi. Islam di awal tadi saya katakan bahwasanya ini bukan perintah, tapi ini adalah solusi. Di Islam poligami itu sangat berat. Syaratnya sangat berat. Seperti keadaan halalnya babi. Nah, sedangkan kalau cukup satu istri, justru ini melegalkan persinahan. Kamu mau sama aku, kamu tahu aku punya istri, dan kamu sadar bahwa aku tidak mungkin bisa nikah, tapi kamu mau. Aku juga begitu, aku juga mau samamu, tapi aku sadar aku tidak mungkin menikahimu. Suka sama suka, apa yang kita lakukan? Melegalkan persinahan. Di belakang suamimu, aku di belakang istriku. Nah, Islam tidak bisa begitu, tak boleh. Jadi kalau berbicara mengenai poligami, kita tanggalkan agama, nggak bisa. Karena poligami lahirnya dari Islam. Maksudnya poligami itu pembatasannya lahirnya dari Islam. Jadi saya harus bawa hukum Islam itu. Jadi menolak poligami sama dengan melegalkan persinahan. Baik, terima kasih waktu 3 menit yang telah digunakan. Silakan untuk Kelontong. Ya, terima kasih ya. Jadi Bang Suma yang terhormat, jadi sesuai dengan perjanjian kita, yang namanya tidak membawa kitab itu berarti tidak menyebutkan agama tertentu. Ya, saya tidak ingin debat di dalam masalah ini berpolemik dengan agama. Tidak, ini betul-betul masalah universal. Oke. Kalau mau cerita masalah istri ribuan tahun, ribuan istri, itu hanya raja saja yang diperbolehkan ya, mungkin. Atau gimana kalau misalnya cerita di zaman purba, itu kita juga nggak tahu, purba itu malah nggak karu-karuan. Tapi saya nggak mau membahas topik itu. Saya ingin yang masuk di dalam realita ini, Bang Suma, di zaman modern ini. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah menurut Bang Suma poligami di zaman modern ini masih relevan? Mengingat kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang terus diperjuangkan. Silakan. Iya, mau sampai kapanpun temernya, mau sampai kapanpun poligami itu justru semakin mengikat manusia. Karena kapan poligami ini tidak mengikat manusia, maka semakin modern, semakin membinatangkan manusia. Kenapa? Ketika kemudian sang suami ketahuan berzina karena tidak poligami, apa yang terjadi dengan istri? Berzina juga. Karena menanggalkan poligami, tidak mau tunduk pada poligami, pembatasan istri. Sehingga apa yang terjadi? Itu tadi. Ketika saudara bertanya apakah poligami masih relevan dengan zaman sekarang? Iya, relevan sekali. Karena kalau tidak, ingat, bertambahnya zaman modern tidak menghentikan syahwat laki-laki. Oh, sekarang tahun 2024, syahwat laki-laki udah berkurang. Itu nggak mungkin. Laki-laki di tahun 2025 semuanya pada impoten. Mereka hanya bersahwat kepada istri saja. Ketika melihat wanita lain, si Uco tidur lelap. Apakah seperti itu? Tidak. Semakin canggih modern, semakin mudah orang mendapatkan obat kuat, semakin Uco berurat, semakin gampang marah si Uco. Maka solusi poligami semakin dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada poligami, orang sekarang gampang. Dari kopi ada obat kuat, dari teh obat kuat, dari apa lagi? Makanan obat kuat, minuman obat kuat, dihisap aja obat kuat. Ada juga yang kubaca dipoles aja obat kuat. Di mana-mana obat kuat. Tapi dilarang poligami. Maka apa solusinya? Iya, binatang. Kalau Anda mau menyetarakan gender kemudian, wanita juga harus melakukan itu. Berarti Anda mengajak wanita juga melakukan persinahan sebagaimana laki-laki melakukan persinahan. Itu celoko namanya. Ini secara logika. Laki-laki itu kecenderungan suka sama banyak wanita.
Itu manusiawi, munafik. Laki-laki yang tidak mengatakan yes. Tetapi karena iman, ada agama yang mengerem itu. Sehingga laki-laki yang beriman bertakwa, dia paham, dia sadar apa yang dia harus lakukan sebagai seorang suami. Makanya Islam hadir memberikan poligami sebagai solusi untuk tidak berzina. Kesimpulan saya tolong dibantah dong. Melarang poligami berarti membuka pintu untuk berzina. Itu aja. Kalau Anda mau menyetarakan gender, berarti laki-laki yang tadinya berzina di belakang istri, Anda menginginkan istri juga akan berzina di belakang suami. Itu apa namanya? Hewan. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa tidak diperlukan timer lagi, biar sotokan aja saling menanggapi karena Bang Kelontong juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kitab suci ini menjelaskan tentang poligami juga. Jadi nggak usah pakai timer, saya menanggapi aja. Yang penting teratur. Silakan kedua belah pihak untuk dilanjutkan diskusinya. Ya, silakan tanggapi saya, Bang. Solusi Anda gimana nih? Saya masih bertanya yang tadi. Pertanyaan. Ketika kemudian sebelum poligami mendapatkan ruang dalam Islam, kira-kira saudara sebagai orang yang anti poligami melihat keadaan dari dulu nih, dari dulu orang bisa nikah sampai ribuan wanita, itu solusinya apa? Karena itu manusiawi, itu nggak bisa terlepaskan. Sadarilah sahabatku, saudaraku ya, pada saat Anda keluar dari rumah, Anda melihat perempuan, sakit mata Anda itu kalau tidak melihatnya. Kalau perlu mata Anda itu jatuh dari kepala. Itu manusiawi, betapa indahnya pencipta kita itu memberikan itu anugerah. Itu anugerah. Sehingga poligami ini adalah solusi dari segala masalah yang bisa mendatangkan kemaksiatan berupa zina. Daripada berzina, karena manusia ini sudah nggak bisa ditahan. Ucoknya nggak pernah tidur. Ucoknya selalu ingin sembunyi. Selalu ingin sembunyi. Dalam keadaan marah harus sembunyi dia. Apa solusinya? Sudah tua, istri nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah tergujur kaku. Lalu si Uco ini nggak bisa diajak kompromi. Sedikit-sedikit main dongker aja. Sedikit-sedikit main dongker aja. Keluar rumah pakai celana dalam sampai 3 lapis. Apa solusinya kemudian? Kalau tidak ada poligami berarti membinatangkan diri dong. Itu pasti. Karena hanya orang yang memiliki kepiawaian dalam mengurung syahwat, orang yang punya kepiawaian dalam menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, yang mampu terbebas dari hal-hal seperti itu. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Itu sangat sulit. Saya sendiri, Bung, demi Allah saya sendiri, saya kadang nangis hanya sekedar menjaga itu. Nangis-nangisnya. Ya Rab, jaga saya. Nangis. Bagaimana dengan orang yang tidak boleh poligami, Bang? Yang menangis ucoknya. Setiap hari ucoknya yang nangis. Kenapa? Istriku satu, mama, papa sayang kamu deh. Papa pergi dulu ya. Iya, papa. Tapi legal zina. Kenapa? Saya nggak boleh nikah. Jadi apa yang saya lakukan? Zina aja. Sehingga yang dikatakan zina sudah menjadi permainan sehari-hari. Bukan lagi dikatakan zina, tetapi bersekutu dalam kenikmatan. Marilah kita menikmati persekutuan kenikmatan suci. Nah, kan mungkin begitu bahasanya. Suamimu ada di rumah? Nggak ada, Bang. Kebetulan istriku juga nggak ada di rumah. Yuk. Legal. Kenapa legal? Kita nggak boleh nikah. Gak boleh nikah kita. Kita hanya boleh begitu. Jangan sampai ketahuan. Ya kita jaga rapat-rapat. Yang penting jangan sampai ketahuan. Oke. Terjadi. Terjadi itu. Kenapa gak boleh poligami? Kalau poligami ada. Zina gak boleh. Kalau poligami tidak ada. Zina boleh. Itu. Jadi kesimpulan saya. Tanpa poligami membuka ruang untuk berzina. Orang yang benci poligami berarti
meminta kepada persinahan. Itu aja. Nah sekarang mari kita buktikan apa yang bisa ketika melihat orang kudus, bahkan disebut nabi, anak-anak Tuhan sebelum kita, sebelum Islam, mereka sampai ribuan wanita. Solusi dari Anda itu apa? Sedangkan itu zaman jahiliyah, belum modern semodern sekarang. Belum ada obat-obatan, belum ada bagaimana orang bisa mengakses kemudian film-film unyil. Belum. Sekarang di mana-mana itu bisa terjadi. Solusi dari Anda mempersulit keadaan. Tapi kalau Anda tidak suka dengan poligami, tolong jelaskan kepada kita di sini apa solusinya. Apakah beli celana dalam terbuat dari baja, habis itu pasang gembok di celana dalamnya, kuncinya dibuang ke istri. Mama, ini kuncinya. Apa-apa keluar. Itu mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Begitu Ucok melangkah dari rumah, 1, 2, 3, anak SMP lewat. Oh, cantik juga anak saya ini. Anak SMA lewat. Oh, cantik juga anak-anak ini. Anak kuliah lewat. Oh, cantik juga. Sampai dari jam 7 tinggalkan rumah, pulang ke rumah jam 7 malam. Habis air liurnya dia telan sendiri. Begitu di luar lihat yang lain cantik. Masuk ke rumah yang dilihat apa? Ikan kurapu tidak pernah mandi 1 bulan. Emosi sedikit ke istri. Kenapa? Istrinya sudah mukanya itu kayak bunga apa itu namanya? Bunga bangke. Semangat keluar dari rumah, semangat kali. Jalan keluar rumah ke kantor semangat. Karena stafnya banyak yang cantik. Pulang ke rumah yang dilihat bunga bangke. Memberikan sesuatu kepada istri, berikan Ucok ke istri sekali sebulan. Itu pun banyak alasan. Tapi kalau di luar, tembak terus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena membenci poligami. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Itu real. Itu real keadaan. Jadi, kalau kita menyikapi keadaan sekarang ini, semakin maju masa kita, semakin dibutuhkan aturan poligami itu. Karena kalau tidak, maka manusia akan semakin seperti binatang. Jangan terlalu jauh, Bang. Kita masih hidup di zaman sekarang. Tengok ke barat. Yang konon ceritanya nggak boleh poligami. Apa yang terjadi? Istrimu, istriku. Anakmu, anakku. Anakku, ambil aja. Bahkan anak-anaknya, Manam, ya, apa nak? Besok kami mau pergi sekolah, sekolah kami adakan kegiatan piknik di puncak. Apa kata orang tuanya kepada anak gadisnya yang baru usia 14 tahun? Silakan berapa malam sayang? 2 malam mama. Iya hati-hati, jangan lupa bawa kondom ya. Tuh. Anak perempuannya kita disuruh. Itu yang terjadi, Bung, di barat. Yang konon benci poligami, tapi zina legal. Itu fakta. Jadi kesimpulan saya, membenci poligami sama dengan cinta kepada persinahan. Nah sekarang solusi Anda ketika melihat keadaan dulu, orang-orang suci malah ratusan istri, itu gimana cara Anda untuk memberikan solusi? Silakan. Terima kasih ya. Mungkin saudaraku menyebut saya sebagai seorang anti poligami itu adalah salah ya. Cuman tadi kan di dalam Anda sudah mau poligami abang kita ini, alhamdulillah. Macet nih. kan abang cerita tentang kebaikan orang berpoligami, dan saya cerita Ini noise di saya ya. dampak orang berpoligami ya, antara lain yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang solusinya seperti apa? Orang sebelum memutuskan untuk berpoligami agar hubungan rumah tangga tetap harmonis dan adil. Saya di sini memberikan edukasi kepada orang yang di bawah ya. Yang pertama yang saya ulang lagi, yaitu yang pertama melakukan niat dan tujuan yang jelas ya. Nah, yang kedua komunikasi terbuka. Ketiga, persetujuan dari istri yang pertama. Yang keempat, memahami tanggung jawab. Yang kelima, keadilan dalam segala hal. Yang keenam, harus ada persiapan finansial. Itu sangat penting ya. Karena yang jelas tambah orang
ekonominya. Nah, itu persiapan finansial. Lalu yang ketujuh yaitu harus pendidikan ya. Melakukan sebuah pendidikan yang mana menjurus daripada orang sebelum berpoligami di dalam rumah tangga. Yang kedelapan, pendekatan yang bertahap. Jadi melakukan pendekatan yang bertahap itu yaitu harus jangan terburu-buru. Kalau yang dikatakan hanya sebatas melampiaskan syahwat saja, itu artinya terburu-buru karena ini menyangkut masalah kehidupan orang lain. Itu solusinya. Nah, supaya ada apa? Persiapan mental dan emosional dari semua pihak yang terlibat. Itu solusi dari pada orang sebelum berpoligami supaya kehidupannya mereka ada keharmonisan. Kalaupun mereka melakukan seperti itu, lalu mencari fokus ke pertanyaan Pak Klontong biar nggak melebar. Fokus ke pertanyaan. Ya, ini tadi kan Bang Suma kan tadi ada tanya saya solusinya seperti apa. Nanti saya jawab itu yang ratusan orang itu. Lalu mencari konseling, ya konseling itu bisa dengan seorang psikologis atau psikolog ya, datang ke psikolog bagaimana bla 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 bla. Nah itu tergantung orangnya. Lalu yang ke-10 yaitu menghindari poligami sebagai solusi masalah. Jangan jadikan poligami sebagai solusi untuk masalah di dalam rumah tangga. Seperti dengan kata lain bahwa alasannya tidak puas atau konflik dengan istri pertama. Ini hanya akan memperburuk sebuah keadaan. Jadi yang mana poligami ini harus didasarkan kepada alasan yang kuat, bukan sebagai pelarian yang dikatakan oleh saudara saya Bang Suma tadi, lemah syahwat, nafsu ya, ucoknya berdiri terus. Lah itu saya kira bukan seperti itu. Lalu yang ke-11, mengutamakan kepentingan anak-anak. Jika sudah memiliki anak, pertimbangannya dampak terhadap mereka, dampaknya pasti terhadap mereka. Jadi menurut saya dampaknya itu orang berpoligami itu akan mengorbankan kesejahteraan atas kebahagiaan anak-anak. Lalu yang ke-12, penyesuaian emosional untuk menjaga keharmonisan supaya di dalam rumah tangga itu tetap seperti itu. Misalnya penyesuaian emosional yaitu semua pihak harus siap secara emosional untuk menghadapi sebuah dinamika rumah tangga yang berubah-ubah. Contohnya kesabaran, saling pengertian, saling toleransi. Nah, itu menjadi kunci utama untuk menjaga sebuah keharmonisan. Nah, itulah solusi-solusi yang membantu untuk mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan dalam berpoligami. Lalu itu adalah solusi-solusi sebelum orang berpoligami supaya rumah tangganya mereka itu tetap harmonis ya. Lalu yang pertanyaannya Bang Suma, bagaimana dengan zaman dulu? Saya nggak cerita agama di sini ya, nggak cerita agama. Sekali lagi saya tegaskan tidak cerita agama. Agamanya apapun itu, kalau Bang Suma memberi pertanyaan seperti itu, orang yang menikah dengan ratusan orang itu biasanya kalau zaman dulu, zaman kolobendo kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa, zaman Pak. bahwa itu hanya dilakukan oleh seorang raja saja sebetulnya. Rakyat sebagai kawulo alit atau orang kecil itu jarang yang bisa melakukan perkawinan sampai sebanyak itu memiliki istri ya. Biasanya raja. Nah, kembali lagi kalau itu masih dalam tahap raja. Kalau misalnya terkait masalah zaman purba gimana? Nah, itu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan Bang Suma Itu statement. anjingnya udah protes tuh Pak Saya untuk langsung menjawab Pak. Udah mengakhiri. Pak, di-mute aja dulu Pak. Anjingnya udah protes tuh Bapak belum jawab-jawab, udah suruh jawab sama anjingnya. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jaringan saya udah bagus ya. Cakep-cakep Bang, mantap. Iya. Jadi gini Bang, gini ya. Kalau dulu
Kalau dulu itu kan sebelum datangnya Islam, janda-janda itu kan diperintahkan dibunuh. Itu saking tidak berharganya wanita itu. Jadi wanita diperintahkan dibunuh. Mau dia yang sudah bersuami atau yang belum ada suami tapi sudah tidak perawan, itu dibunuh, diperintahkan dibunuh. Itu kalau mereka kalah perang. Misalnya orang Indonesia perang kepada Malaysia. Indonesia menang, semua wanita yang ada di Malaysia yang tidak perawan itu dibunuh semua. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga muncul aturan di Islam. Kenapa poligami itu muncul di Islam? Karena kecenderungan manusia itu memang banyak istri. Itu dulu. Itu di luar Islam itu. Jadi Islam datang kemudian untuk mengatur itu. Nah, kenapa ada kemudian pembatasan poligami? Karena pada saat masa Islam diajarkan nih, banyak para sahabat-sahabat itu yang meninggal dalam perang. Sehingga mengakibatkan banyak janda, banyak anak yatim piatu. Karena dengan adanya banyak anak yatim piatu, kemudian banyak wanita janda, kemudian maka Islam mengatur, boleh kalian menikahi janda-janda dari istri pasukan atau prajurit kita yang meninggal. Itu salah satu asbabul nuzul bolehnya diaturnya poligami. Anak-anak ini nggak ada yang jaga, harus ada bapaknya. Maka kamu harus menikahi ibunya. Ibunya janda, anaknya yatim, nikahin. Supaya ada yang bertanggung jawab terhadap wanita ini dan ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu asalnya poligami diatur. Nah, apakah itu masih relevan saat sekarang? Itu tadi yang saya gambarkan. Boleh orang itu menikah poligami dengan kondisi-kondisi yang saya jabarkan. Boleh. Misalnya istrinya sakit keras, ya, mandul, gak punya keturunan, sementara sang istri pingin kali anak. Apa solusinya dari Kristen? Di luar Islam maksudnya. Saya nggak bawa agama ya, karena alergi. Tapi saya nggak bisa melepaskan agama saya, meskipun saya tidak bawa dalil. Istri pingin anak, tapi kemudian mandul. Dia mau kali punya anak dari sang suami. Solusinya suami harus nikah, karena ada jalan poligami. Tapi kalau di Anda suami harus, jadi pada kesimpulannya kemudian adalah dengan adanya aturan itu, kalau tidak ada aturan ini, dengan ada kami, maka manusiakan. Sedangkan kalau tidak ada, manusia dibinatangkan. Zaman jahiliyah berzina. Hanya saja yang perlu diketahui, Islam itu tidak menjadikan bahwa poligami itu adalah perintah. Bahkan Islam itu tidak memperkenalkan, Islam tidak memperkenalkan poligami, enggak. Islam hanya mengatur poligami. Saya ulang lagi, poligami. Tapi Islam mengatur poligami. Kenapa Islam tidak memperkenalkan poligami? Karena poligami itu adalah sesuatu yang sudah dikenali jauh sebelum Islam itu datang. Islam hanya datang mengatur itu. Kemudian ada sekelompok orang yang memusuhi aturan itu. Berarti ingin kembali kepada aturan yang lama. Tapi dengan catatan satu, itu permaisuri. Bedanya dengan pembenci-pembenci poligami hari ini adalah dengan orang-orang terdahulu, mereka penguasa, mereka ras poligami tanpa harus ada yang menekan, tanpa harus ada yang mencibir, tanpa harus ada yang merasa dikorbankan.
Nah kalau sekarang bedanya satu istri tapi selirnya jutaan di luar yang tidak diketahui. Dan kalau kondomnya bocor, maka anaknya berceceran kemana-mana, tidak diketahui yang mana bapaknya. Nah, ini yang dihindari oleh Islam. Ini yang dihindarkan kemudian oleh Islam, sehingga diberikan solusi poligami itu agar mereka tidak berzina. Makanya saya katakan tadi, orang yang membenci poligami berarti cinta dengan persinahan. Itu aja. Orang yang tidak suka poligami berarti dia suka kepada persinahan. Itu nggak boleh munafik. Karena kita berbicara mengenai akal. Coba ketika Anda turun dari lift, tangga lift misalnya, tiba-tiba liftnya jatuh. Anda bersama dengan istri. Tidak mungkin sang suami yang memeluk ke istri, "Mama, please tolong aku takut." Gak mungkin. Yang memeluk adalah, yang berpelukan, yang memeluk istri adalah suami. Istri seketika memeluk suaminya, berlindung di dadanya, membuktikan bahwasanya sang suami punya kuasa untuk melindungi bukan cuma satu wanita, sampai 3-4 wanita bisa dilindungi oleh laki-laki. Coba, seorang laki-laki kemudian di tangga lift, di situ ada perempuan 4, tiba-tiba liftnya jatuh, kemana mereka berpelukan? Ya ke laki-laki yang ada di situ, seorang diri. Itu cerminannya. Tidak mungkin laki-laki 4, 3 di dalam lift, kemudian 1 perempuan. Begitu kemudian jatuh liftnya, laki-lakinya rebutan berpelukan dalam dada wanita. Ibu please, tolong. Gak mungkin. Itulah bukti bahwa laki-laki itu memiliki kemudian sifat tabiat yang sudah diberikan oleh penciptanya untuk melindungi banyak perempuan. Kan lucu kan? Ada kejadian aneh, bencana, tiba-tiba laki-laki pada berlarian mencari wanita, memeluk, masuk ke dalam dekapan dadanya. Kan lucu. Yang ada adalah ketika ada bencana musibah apapun, laki-laki yang dicari untuk masuk ke dadanya agar didekap sama laki-laki. Meskipun di situ ada 4 laki-laki, ada 4 perempuan, dipeluknya semua. Itulah cerminannya. Kecuali kalau mungkin di agama tertentu ya perempuannya yang masuk ke dalam dada wanita. Sayang, papa takut. Nah, ini berarti suaminya ini lupa, salah didikan dia, salah ospek. Mungkin lulusan dari apa ya, dari CBGT. Nah, oleh karena itulah kemudian Bung saya katakan, poligami ini adalah solusi yang memanusiakan. Kalau ada yang membenci poligami, saya jaminkan andai saja bisa kita stempel orang-orang yang benci poligami ini, kita stempel di jidatnya pezina. Sekira begitu dari saya, silakan. Iya, baik Bang. Jadi terima kasih atas diskusi yang enak, yang elegan, yang santun. Juga terima kasih atas kesediaannya Bang Suma untuk memberikan tanggapan masalah terkait temanya poligami. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu Bang, karena saya ada mau keluar. Ya. Baiklah, baik. Nanti kapan-kapan kita buka tema yang lain Bang. Ini enak. Baik, saudaraku Klontong, ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih teman-teman, terutama pada Pak Host atas waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Terima kasih semua. Selamat siang. Kawan. Selamat siang kawan, saudara kita Pak Lontong, sehat selalu. Oke, silakan pasien selanjutnya yang pengen. Nah, kita taruhan. Kita taruhan. Habis ini banyak yang poligami. Tapi bukan dari kalangan kita. Bukan dari kalangan kita. Selamat siang teman-teman dari Muslim. Saya dengar di bawah tertawa dan saya merasa Bro Suma nih ngomong relevan loh. Jadi saya nggak bisa menyalahkan gitu loh. Apa yang Bro Suma tadi narasikan itu sangat relevan buat saya gitu Bro, betul, mantap Bro. Iya. Kenapa? Karena mohon maaf teman-teman sebentar. Karena apa? Karena
di kekristenan pun juga itu, saya bukan jelek-jelekin ke saya ya. Banyak yang munafik, bro. Bener ini, saya serius. Gitu loh. Memang tidak dapat dipisahkan oleh apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Memang betul kalian itu istilahnya yang bini satu, laki satu, tetapi bejibun berserakan di luaran itu. Aku tahu, aku sudah ada umur gitu loh. Aku tahu si A, si B, si C, si D, si F, circlean saya. Makanya saya bilang teman-teman yang Kristen, janganlah kalian munafik gitu loh, teman-teman yang Kristen. Gitu loh. Ada saatnya kalian pun harus mengakui bahwa yang di Islam itu mereka tuh lebih sportif gitu loh. Ini loh gua lebih gentle. Gua bininya dua istilahnya, gua disahkan resmi, semua tahu gitu loh. Nah, kalian yang di Kristen itu yang sembunyi-sembunyi, yang munafik. Kalian tobatlah, kalian tuh bisa menipu manusia, tapi Tuhan gak bisa kalian tipu gitu loh. Dan juga rahasia kalian sudah pada banyak yang tahu gitu loh. Nanti kalian di Jakarta, bini satu, suami satu ya kan. Di Bandung ada lagi. Di sini satu, di sana satu, di sebelah sana satu, di mana-mana satu. Dikumpulin ada 12 orang. Benar, bro. Aku bisa ngomong gini karena aku tahu sendiri gitu loh. Makanya teman-teman yang Kristen juga ya, kadang-kadang itu kita tuh nggak jangan merasa bahwa gua paling benar ya kan, agama gua paling benar. Nggak juga teman-teman Kristen. Dengarkanlah agama yang lain pun. Mereka juga ada sesuatu yang relevan gitu, yang masuk logika, bisa diterima, akal sehat gitu, berusuma. Jadi maksudku gini untuk teman-teman Kristen ya, bila mana kalian tuh kebelet pengen punya bini 3 atau 4, sportif lah gitulah kayak orang Muslim ya kan. Ini bini gue 3 selesai udah. Iya, betul kan bro? Betul. Sembunyi. Waduh, di depan orang kayak permaisuri dan raja, seorang pasangan, tapi berceceran di mana-mana. Ampun. Ya kan, betul nggak? Betul. Aku ngomong apa adanya nih. Yang Kristen Kristen kalau dengar nggak setuju sama saya silakan naik, ayo. Izin Pak Menhal, boleh tahu agamanya apa? Loh, aku Kristen, semua tahu aku Kristen kok. Kristen. Beliau Kristen. Oke, Pak Jerry, selamat siang Pak Jerry. Iya. Siang bos. Mohon maaf, agamanya apa? Kristen bos. Oke, silakan lanjut Abang. Iya. Silakan kalau mau protes tadi yang saya ucapkan. Saya bicara apa adanya loh, teman-teman Kristen ya. Sorry sebelumnya, saya bicara apa adanya, ini realitas kok. Apa yang saya lihat. Sorry, saya putus. Dan yang disampaikan oleh saudara kita Melnaf ini itu didukung oleh dalil. Yesus memang membolehkan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi boleh, gak ada larangan. Selama hal itu untuk menjaga diri dari persinahan. Betul itu. Gak masalah. Itu ada legalitas dari Yesus. Lukas 18, 29, 30. Iya, jadi yang nanti di ujung pandang satu. Di Manado satu. Ampun saya bilang. Aduh. Kayaknya Bang Jerry ini mau Janganlah Kristen, gak usah munafik kayak gitu. Tirulah teman kita Muslim, mereka lebih sportif gitu loh. Kalian selalu mempermiring terhadap saudara Muslim, tetapi mereka jauh lebih sportif dari kalian. Manusiawi Bang, itu yang abang ceritakan manusiawi. Itu manusiawi Bang. Manusiawi. Tapi kan Kristen itu, Yesus kan mengajarkan supaya kembali ke awal. Kembali ke awal karena manusia diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Tidak diciptakan 3 perempuan, Bang. Saya juga tidak munafik loh. Bang Jerry, sorry.
Sorry. Yesus Bang Jerry, pun bercerita. saya di Surabaya, ya. Saya di Surabaya, teman-teman saya yang muslim pun banyak yang istrinya cuma satu dan mereka betul-betul satu sportif gitu loh. Nggak ada neko-neko mereka. Satu ya satu, tapi kalau mereka mau merit, mau nikah 2 kali, mereka ngomong. Itulah yang saya salut sama teman muslim sportif gitu loh. Apa adanya kalau masalah bini. Benar, tidak ada masalah. Tapi kan kita dilarang gitu loh. Agama Kristen kan dilarang poligami. Saya paham, Bang Jerry, saya paham. Tetapi kamu tuh sudah, kalau bila mana kamu bini itu satu, tapi di luar kota kamu ada simpananmu banyak. Kamu tuh sudah berdusta. Di dalam dilarang berdusta, nggak boleh. Bang, Gitu loh. bersihlah kata Yesus. Kan wanita sudah bersihlah, Bang. Itu kan teori, Bang. Teori Bukan doang, Bang. Teori. betul. Itu Prakteknya betul. mana? Prakteknya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bang. Prakteknya, Bersihlah Bang. mulai dari hati, Bang. Dari Itu hati teori bukan doang. dari hati, Bang. Jadi saya tidak menyetujui sih yang kayak ginian. Mana dalilnya cukup satu istri, Bang? Saya minta dalil dari Yesus cukup satu istri, ada nggak dalilnya? Nggak ada, Bang. Kalau ada saya turun nih sekarang nih, saya turun kalau ada dalilnya cukup satu istri nih. Yang jelas untuk kita orang percaya tidak boleh poligami. Itu aja deh. Nanti Ya, kita lanjut lagi. dalil. Saya mau Dalilnya mana? Kalau Anda kemudian mengatakan tidak boleh poligami, berarti Anda melegalkan kebinatangan berarti. ada cerita Mana kebilang. coba dalilnya dulu dong. Dalil cukup satu istri mana? Kalau saya sudah menunjukkan boleh mendapatkan istri berlipat kali ganda. Lukas 18 nomor 29-30 itu ucapan Yesus. Kata salah tafsir. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata, barang siapa sesungguhnya orang yang kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan apa maksudnya? Salah tafsir. Kalau saya salah tafsir, tolong tunjukkan di Bible mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu cukup satu istri itu mana perintahnya? Tunjukkan. Itu kan Yesus sudah bilang manusia diciptakan satu laki-laki satu perempuan. Iya. Dan kembali ke asal gitu loh. Di mana Yesus ucapkan itu? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana? Tunjukkan. Di Matius. Mana? Di mana tunjukkan? Di mana Yesus katakan itu? Itu bukan ucapan Yesus. Bang Jerry ini kalau Nah, masalah itu susahnya karena Anda membuat Jerry, sebuah kalau masalah hukum diri tidak ada hukumnya dari Bible. Bang Tuma, sorry sebelumnya. Bang Jerry, memang betul Silakan. satu istri dan satu suami begitulah. Tetapi itu teori doang, Bang. Maaf sebelumnya, saya bukan menjelekkan circle saya sendiri, bukan jelekkan yang saya agama saya sendiri. Memang ada yang setia gitu, tapi yang saya lihat itu 70% tuh gitu. Keluarganya dianggap pasangan raja dan satu yang sangat keceran, Bang. Aduh, udahlah Bang Jerry, saya ini saksi hidup, Bang. Itu teori doang, Bang Jerry. Yang penting intinya gini loh. Pernikahan. Saya tidak katakan bahwa laki-laki itu Oke. buaya semua yang di netral. Satu laki-laki. Saya tidak pernah bilang saya ini. Itu. Iya. Saya tidak munafik. Tetapi Bang, betul ya sudah. Berarti kita sepakat, Bang Jerry. Gitu. Teori doang, teori di Bible, sehidup semati. Tetapi apa yang prakteknya? Kemarin lebih sportif, teman muslim. Kenapa saya bilang mereka lebih gentle gitu loh. Mereka terang-terangan gitu loh mereka.
Ya, tapi bukan begitu. Yang teman Muslim yang istrinya cuma satu suami satu pun banyak. Saya di Surabaya ini banyak, saya tahu gitu loh. Ya apa adanya. Ya ada juga. Enggak paham dia Bang Suma, Bang Jerry ini enggak paham Bang Suma, masih belum paham dia. Lanjut Bang Suma, lanjut silakan teman-teman. Dilanjut dulu teman. Oke, silakan. Pengen naik lagi. Selain Pak Menhub, ada lagi kawan Kristen, moderator, host, silakan. Ada yang pengen? Ya, Bapak ajak ngomong teman yang menolak pembicaraan narasi saya. Saya mau tahu sampai di mana mereka. Ini aja Sebab Bang. aku nggak suka kebohongan juga, aku nggak suka gitu teman-teman, maaf ya gitu loh. Kalau AA, BB gitu nggak apa-apa. Aku lagi salut sama Muslim sportif, orangnya sportif gitu loh. Pertanyaannya gini Bang, adilkah saat ini sensus nih Bang ya? Iya. Perbandingan antara laki-laki dengan perempuan. Ini kita logik dulu deh Bang. Iya. Sekarang 1 berbanding berapa? Laki-laki 1, perempuan, kita di luar agama dulu deh. Iya, kita karena bicara. saya jawab sepengetahuan saya ya Bang, gini, karena memang akibat efek daripada peperangan Bang. Kan kalau peperangan itu ya sekarang laki-laki yang maju di medan perang, jadi banyak yang gugur, jadi banyak wanita aja Bang gitu loh. Oke, itu yang Salah pertama. satunya yang saya paham gitu, itu salah satunya. Betul. Tapi gini Bang, sensus saat ini laki-laki 1 lahir, perempuan itu kebanyakan ada 3 Bang, sampai 4. Oh, dalam Jadi, ilmu kedokteran. Iya betul. Jadi sensus saat ini 1 berbanding 3 sampai 4. 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah kalau misalkan 1 doang, yang 3 ini sisanya kemana Bang? Kan nggak adil. Ya. Itu yang 1, yang pertama, yang kedua tadi Abang soal peperangan. Yang ketiga Bang, misalkan kan ini poligami ini hanya salah satunya untuk melakukan sesuatu yang baik, begitu ya, betul ya Bang? Iya, maksudnya saya paham untuk keadilan, betul Bang, saya paham. Ya, Memang adil. Saya tahu ajaran Muslim itu adil, saya tahu gitu loh. Terus yang keduanya gini Bang, di dalam kekristenan nggak ada tuh larangan poligami Bang. Memang nggak tertulis dilarang punya bini 1, nggak ada, betul Bang Suma. Saya cari nggak ada. Kalau di Anissa ada 1, 2 menikah adalah 2, 3, 4. Iya. Bila mana kamu tidak berlaku adil, cukuplah 1. Betul. Maksudku gini Bang, memang sesuai dengan yang tertulis teorinya kan gitu. 1 bini tidak dapat dipisahkan oleh apa yang dipersatukan oleh Allah di dalam Alkitab, ya tidak bisa dipisahkan oleh manusia, betul. Tetapi itu kan teori Bang, prakteknya apa? Yang tadi saya bilang itu berceceran di mana-mana. Itu yang saya bilang jangan di rumah, di circle-nya, di gereja dia. Waduh, ini seorang suami setia katanya, 1 bagaikan raja dan ratu. Tetapi mereka nggak paham. Ya, mohon maaf ya teman-teman Kristen, bukan saya menjelek-jelekkan orang Kristen sendiri, saya juga Kristen. Saya saksi hidup gitu loh. Makanya bila mana teman-teman Kristen ada yang seperti itu, tolong hentikan. Pertama hentikan, atau kedua, tolong kalian lebih sportif, gentle gitu loh. Ini bini gue 1 di Jakarta, 1 di Surabaya, 1 di Semarang, 1 di Ujung Pandang, 1 di Manado. Mending gitu ya kan. Kamu pertama memang kamu salah menyalahi aturan, tetapi kamu sudah apa? Kalian sudah tidak mendustai gitu loh. Apabila kalian sembunyi-sembunyi, kalian sudah berdosa kepada manusia, pertama kepada istri kalian, kedua kalian berdosa kepada Tuhan kalian gitu loh. Gitu loh Bang, maksud saya Bang. Iya. Iya siap Bang, nggak apa-apa Bang. Mungkin iya, betul, kan? Saya kan dari sekian banyak. Iya. Nanti Abang dibenci juga Bang. Loh, aku kalau ngomong mengenai sesuatu yang betul aku nggak takut dibenci Bang. Aku ngomong apa adanya. Siap. Mantap. Mudah-mudahan ya. Relevan, aku bicara relevan. Timbang kamu mendustai istrimu dan Tuhanmu, teman-teman Kristen, ya kan. Ya. Mendingan kamu sportif kayak teman Muslim, ya kan. Lebih gentle gitu loh. Gitu Bang. Dia tadi ketawa-ketawa, di bawah ketawa-ketawa dengernya. Oke, Silakan aja lanjut. Yang Kristen ini ada lagi ada yang mau naik nih selain Pak Menhub.
Itu tentang poligami nih. Ayo kita mumpung hari Minggu kita nyantai, kita bincang-bincang Iya, nyantai ya aja. teman-teman. Santai aja bang. Iya, Siapa bukan hari tahu Minggu. di Iya, iya. ada teman Kristen di bawah ini ada dalilnya gitu. Dilarang. Naik aja coba sini, gua mau tahu sampai di mana kalian, Untuk ayo. meluruskan Bang Melnaf ini gitu. Iya luruskan, coba tangkal saya, coba. Ayo saya mau tahu. Nah, yang Kristen ya. Nggak ada yang bisa lah, udahlah percaya saya lah. Ada yang kepanasan di bawah. Ya, terang aja kepanasan mereka bener. Bininya di Jakarta kayak raja dan ratu, simpenannya banyak di luar kota. Yang Kristen silakan yang naik. Bang Juma lagi sarapan kali ya. Iya silakan. Lagi ngopi. Ada pemain Iya, apa? iya. Saya ada Bang Moto Aman. Teman-teman Kristen yang mau naik aja, nyantai, jangan tarik urat ya. Kita lagi hari Minggu lagi liburan. Gitu. Aku ngomong sih apa adanya ya. Sorry. Yang Kristen ya. Kang banyak yang naik dan Kang katanya Kang. Mungkin mau meluruskan Bang Melnaf gitu. Nggak ada bisa lah, udahlah mereka deg-degan. Mereka apa bingung juga mau ngomong apa gitu loh. Iya kan bingung mereka juga. Ini pengantin baru nih, baru punya anak satu, katanya mau nambah 2. Nambah bini 2. Nambah bini boleh asal adil, betul. Muslim itu betul. Kalau kalian nggak adil, kalian nggak usah. Itu betul. Cukuplah 1. Cukup 1 doang kalau kalian nggak sanggup. Tapi Bang Melnafnya udah sanggup ya, udah 2 ya. Maunya 2, cuman apa dilarang anak gitu loh. Dulu pernah iya. masih Ya itu anak. host silakan, ada moderator. Bukan moderator masalahnya nih. Kang Kian. Lagi makan gitu Kang Kian Santang. Ya moderator. Coba telepon Bang. Kasih moderator ke gua lah, apa? Bang Moto. Melani ada Moto. di bawah Melani. Mel naikin Mel. Mel yang bener Mel, naikin Mel nanti Mel, jangan yang menghujat Mel. Kita santai aja deh. Ada Bang. Dia nyantai aja, nggak boleh. Kita ngomong pakai relevan kok ya bang teman-teman ya. Pakai logika relevan, kita mau bicara apa adanya. Nggak hujat, nggak apa. Nggak ada yang berani bang. Nah ini Moderator sih Pak. ini siapa ini? Poligami adalah jinah Raja Langit. Silakan naik. Minta permintaan naik. Coba saya mau tahu sampai di mana dia. Izin Bang. Ya, selamat siang ya bang. Ya izin buat abang-abang ya. Iya bang. Ya mau bertanya, ini ada yang Islam, ada yang Kristen ya. Betul. Iya saya kebetulan di sini saya yang Kristen, ini roomnya teman Muslim ya bang. Oke nggak apa-apa Bang. Saya salam kenal semuanya Bang. Buat Salam abang-abang. ya. Oke saya ini Muslim juga. Saya Muslim. Iya bang. Jadi, kita juga tidak mau berdebat. Saya juga tadi mendengarkan dari bawah tadi masalah poligami. Yang saya ingin tanya, kenapa poligami yang selalu dibahas itu sebenarnya saya bilang nggak relevan. Kalau memang kita benar, kalau memang kita baik, nggak poligami, kita juga nggak nikah sampai 1-2 kali, kan begitu. Iya. Tapi kita harus konsekuen loh bang, konsekuen loh. Kita Iya, kita kan yang intinya kan saya gini, intinya saya itu maksudnya berdusta itu loh intinya. Iya, Inti sekarang daripada begini, narasi Bang. saya iya. Sekarang begini Bang, kalau untuk kami Bang di Muslim Bang ya, terkadang banyak orang mengikuti apa Nabi katanya. Kalau sunnah Nabi diikuti ya, kayak contohnya kayak nikah, ya ikut sampai 3-4 istrinya, bener nggak ya? Itu untuk yang Muslim Bang ya, bukan menjelekkan Islam juga tidak.
Tapi yang lain belum tentu di ini. Kebaikannya, sholatnya apa, tapi ikutnya masalah betina perempuan aja. Itu yang kita kurang relevan. Oh ini udah lain lagi Ji. Enggak, ini Bangos. Islam apa Kristen ini? Saya Islam. Wah, Ya, si terus kenapa ya? PPJ, Bang. Hah? PPJ. Makanya gue biarin aja dulu dia suruh mangap. Kayak udah selesai gue ngomong. Maksudnya gini, sorry teman-teman, mohon maaf, sorry. Maksudnya yang Kristen naik, tolong kita kan tadi kita ngomong saya nih sama teman-teman. Tolong disangkal aja ngomongan saya ini gitu ya Bang ya. Yang Kristen naik deh, coba yang Kristen naik. Saya mau tahu sekalian sampai di mana gitu loh. Mengenai narasi saya tadi. Kalau saya ada salah, tolong diperbaiki gitu loh. Nggak apa-apa, saya terima. Nggak ada Bang. Siap. Itu dari nyamar bang. Oh nyamar ya? Oh. Nyamar gitu. Iya jangan. Nggak suka orang suka nyamar gitu, jangan Bang. Itu munafik bang, orang munafik. Iya. Karena dia cerai sama istrinya bang. Ada yang nama Bang Suma apa tadi tuh? Oke, taruh ya. Selamat siang Pak Morino. Siang bang. Kristen, Muslim? Kristen bang. Oke, silakan bang tanggapin bang itu metode zina. Ya, coba. Silakan bang. Oh, mengasih pendapat aja kan bang? Boleh nggak Pak? Itu diperbolehkan ya di dalam Kristen itu diperbolehkan atau tidak itu? Iya, sekarang gini ya bang, kalau istilahnya kan kalau kita hakikatnya sebagai manusia, Bentar, saya nanya dulu deh, Morino sebentar. Morino udah nikah? belum. Oh, aduh, iya lanjut Ji. Tapi nggak apa-apa kan kasih pandangan ke bang? Hah? Nanti ada pemain half juga dari Kristen itu. Ya, Tapi nggak apa-apa Bang kasih Morino? pandangan kan bang? Boleh nggak Bapak? Silakan. Jadi Nyantai, gini bang, iya bang. Kadang kan pandangan hakikatnya jadi poligami ataupun zina ini sama-sama kan jadi dilemah kita hanya bang. Jadi hakikat poligami ini istilahnya kan kita kan bisa istri satu, punya istri dua, istri tiga. Jadi kalau istilahnya kita anggap ini masuk, istilahnya kita pakai dalam berkehidupan, ini nggak relevan bang. Jadi harga diri perempuan itu istilahnya, biarpun istilahnya dia poligami ini istilahnya membatasi pendustaan. Sama juga zina. Zina ini menolong poligami ini tadi, biar supaya nggak zina, makanya ada poligami. Jadi gini, kita pun sebagai laki-laki nggak mungkin lah kita zina di luar sana bang. Tapi ada juga, ini kan tergantung kepribadian kita masing-masing ya semua bang. Kalau kita anggap kita adu argumen nih poligami sama zina ini nggak relevan bang. Apapun itu ceritanya. Itu kan teori Bang. Iya, memang teori memang betul bang. Makanya kalau dipertanyakan poligami sama zina ini nggak relevan nih bang. Apapun nih ceritanya bang. Oke bang, Itu kan gue teori, jadi Bang. pertanyaan nih bang. Gue mau minta izin pamer apa? Gak pertanyaan. Solusinya bang, misalkan lu punya anak atau udah pas lu kawin nih ya, pas lu kawin, tapi bini nggak punya anak, tapi lu mau punya anak, itu solusinya bagaimana bang? Sekarang gini, kita kembali dulu, kita harus menghormati, menghargai seorang istri, seorang perempuan. Karena apa? Biarpun istilahnya tidak menghasilkan keturunan. Solusinya bang, solusinya apa? Iya, solusinya ini mau aku bilang bang. Ya, solusinya gimana? Istilahnya ini istri kita nggak punya keturunan lah istilahnya. Solusinya itu tidak harus mencampakkan istri kita, bukan kita harus nikah lagi sama orang. Solusinya itu apa salahnya kita ambil anak orang? Ini saya bantah. Oh, silakan Bang Juma. Salah pengertian ini. Kalau poligami itu tidak mencampakkan istri. Poligami itu melengkapi keinginan istri. Itu poligami. Makanya salah orang memahami poligami itu. Salah. Berarti poligami ini kan istilahnya kan punya istri satu, istri dua kan bang? Iya. Lebih itu kan dari solusi. satu lah. Ya, itu solusi, betul. itu bukan perintah. Artinya, artinya gini, sabar. Artinya ketika orang itu kemudian memiliki masalah, daripada mereka berzina, maka masalah ini harus dientaskan kemudian dengan nikah. Itu. Nggak harus nikah bang,
harus Terus nikah. kalau misalnya oke, tidak harus nikah, tapi laki-laki itu sangat tertarik dengan wanita lain, apa solusinya? Jadi seakan-akan si perempuan ini tadi harga martabat seorang perempuan nggak ada lagi. Bukan ke situ, poligami itu enggak begitu. Sekarang yang saya tanya, tidak kemudian poligami, tapi laki-laki ini sangat bernafsu sama wanita lain. Solusinya apa? Oh, kalau udah ada Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Halo. Dia sangat nafsu nih. Sangat nafsu kepada wanita itu. Iya. Solusinya Iya, gimana? Bang. Kalau udah dikuasai memang nafsu, memang kadang kita dilema, Pak. So pasti kita harus kejar dia. So pasti, tapi Nah, terus solusinya? kan istri pertama kita jadi nikah, jadi dia memang kalau udah dikuasai dengan nafsu itu memang istilahnya ya. Jadi tapi itu solusinya. Makanya Islam itu datang memberikan solusi gitu loh. Iya, dengar Bang. Contoh udah dikuasai dengan nafsu nih, dia mau nikah dia sama perempuan lain nih. Jadi istri pertama gimana? Nggak mungkin meninggalkan istri pertama karena dikuasai dengan nafsu, dia suka sama orang. Jadi solusinya apa? Berarti seakan-akan zina ini dibantu sama poligami lah istilahnya. Ya, sekarang solusinya apa? Berarti solusinya Bang bilang udah dikuasai dengan nafsu, berarti nikah lagi lah Bang kalau gitu. Nah, kalau dia tidak nikah, solusinya apa? Iya. Kalau contoh nih istri kita nggak punya keturunan, nggak seharusnya kita harus nikah lagi karena cantik dia enggak. Karena kan ya, itu teori. Prakteknya di lapangan adalah kamu jatuh cinta kepada wanita lain dan wanita itu juga cinta samamu. Apa solusinya? Kalau tidak boleh nikah, apa solusinya kalian berdua dengan wanita tadi? Nggak boleh gitu lah. Jadi istri pertama kayak mana Bang? Iya, bukan itu dulu. Jangan ke situ dulu. Sekarang kan teori, solusinya ketika teori. Anda jatuh cinta kepada wanita itu dan wanita itu cinta kepada Anda dan Anda punya kesempatan, apa yang Anda lakukan? Iya, so pasti nikah Bang. Tapi ya nikah tuh Bang. So pasti aku udah cinta kali nih sama perempuan ini. Tapi pandanganku sama istri kedua ini sama halnya aku pandangan yang pertama. Ujung-ujungnya apa? Aku nikah terus nanti Bang. Karena kita sebagai fisiologi seorang cowok. Makanya dikatakan poligami itu solusi. Berarti solusi poligami Bang. Bang Suma, sorry. Itu bukan perintah, itu solusi. Kan tadi Anda bingung kan? Anda punya satu istri, tapi Anda cinta kepada wanita lain. Anda cinta kepada wanita lain. Kemudian wanita itu juga cinta kepada Anda. Lalu solusinya apa? Aku nggak bingung. Aku kasihan sama istri pertama tadi tuh Bang. Aku kasihan sama istri pertama. Maka itulah kembali kepada aturan Islam. Fawahida. Cukup satu istri, kembali ke hukum Islam. Fawahida. Apabila kamu tidak bisa adil, maka kembali ke hukum Islam. Fawahida. Tapi kalau sudah darurat, Anda tidak bisa menjaga syahwat, Anda tidak bisa menjaga keadaan, daripada Anda berzina, maka solusi dari Islam adalah nikah. Saya bantu Karena jawab ada dua, zina atau nikah, zina haram atau halal. Saya bantu jawab dikit ya Bang Suma. Silakan Bang. Bang Morino bilang tadi bicara kasihan toh. Sebab apa? Sebab nanti gini, itu sorry, maksudku gini, rasa kasihanmu itu rasa nafsumu itu mengalahkan rasa kasihanmu, paham nggak? Paham maksudnya? Sehingga kamu jadi 3-2, makanya maksudku begini Bang Morino. Iya Bang, kan jadi gini Bang, kan memang kalau istilahnya di pandangan orang abang kan istilahnya poligami itu istilahnya diperbolehkan lah daripada istilahnya zina kan. Bang Morino, kalau kita secara keseluruhan kita sebagai laki-laki nih Bang, so pasti pandangan kita menyukai perempuan so pasti ada nanti ujung-ujungnya nggak ada habis-habisnya nanti Bang. Sebentar Bang Morino udah melebar kemana-mana. Maksud Bang Suma tadi bilang solusi itu maksudnya gini. Sekarang Bang Morino mengerti firman Tuhan sehingga
hidup semati, apa yang disatukan Allah tidak bisa dipisahkan manusia. Oke, saya paham maksud Bang Morino, tetapi pada saat Bang Morino keluar kota bertugas, nafsu terhadap seorang perempuan, dan perempuan itu pun jatuh hati kepada Bang Morino. Solusinya adalah secara sah diresmikan. Ketimbang Bang Morino selingkuh diam-diam, nanti di kota B, di kota C ada. Ini yang diskusi Bang Melna versus Bang Morino. Ya, nyantai. Yang semuanya, selamat siang semuanya ya. Paham nggak Bang Morino sampai di sini? Paham nggak? Paham bang. Jadi gini bang, bertukar dulu pandanganku bang sedikit. Jadi contoh lah aku kerja lah aku di luar kota. Jadi aku menyukai perempuan lah, kalau nggak sekretaris istilahnya. Karena aku menyukai dia, aku cinta, aku sayang karena aku tengok dia cantik. Jadi aku pengen mau berzina lah. Daripada aku berzina, aku nikahin lah dia istilahnya. Ya itu ya solusinya. Kan? Itu iya. Itulah solusinya supaya aku bisa nikah sama dia, supaya aku nggak melakukan zina. Betul. Ya, sebentar dulu Morino, gini sebentar. Ini si Melnaf ini Kristen apa Islam ini? Tunggu. Si Jack ini masuk. Bentar. Ini diskusinya antara Bang Zuma dengan Oten atau Oten sesama Oten ini? Enggak gini, aku mau klarifikasi dulu. Si Melnaf ini Kristen apa Muslim? Itu saya tanya dulu. Tunggu Jack, apa hakmu nanya-nanya dulu? Di sini yang menjadi hostnya kami. Diam dulu. Sekarang yang diskusikan Bang Zuma dengan Oten. Bang Melnaf kan dibiarkan Bang Zuma ngomong sama Morino. Kau diam dulu Jack, ya. Aku sudah minta izin soalnya. Aku minta izin Bang. Halo. Jadi pas yang abang bilang itu, aku contohnya pergilah aku keluar kota. Aku ada nengok perempuan lah cantik segala macam. Pengen kali lah aku istilahnya melakukan lah daripada zina. Aku nikah. Sekarang gini bang, jangan ditimbulkan bahwasanya di hakikat di poligami, di hakikat tingkah perilaku. Kalau perilaku itu, kalau memang udah jahat di bandar, jangan diginapi diayomi dengan kata poligami ini tadi. Jadi semuanya kadang dilemah nanti. Memang betul solusi, tapi semua itu jadi ribet semua. Contohnya aku nikah lagi, semua pun anak-anak pun jadi ribet. Ada anak dari istri ini, dari istri sana. Jadi pun keturunan kita pun jadi ribet semua. Jadi ahli waris pun payah semuanya nanti bang. Makanya ahli waris mana urusan belakang bang. Kan kasihan anak kita nanti. Kan ribet, makanya banyak dilemah. Makanya kalau diikuti poligami. Kasihannya di mana itu kalau abang baca perjanjian lama itu, orang-orang di perjanjian lama bininya banyak dan mereka adil. Anak-anaknya diberi tanah di A, anak B diberi tanah di lahan C. Makanya di perjanjian lama, itu perjanjian lama, makanya diubah di perjanjian baru. Makanya kami nggak ikuti perjanjian lama. Makanya itu dilemah semuanya bang. Kalau kita ngikutinya poligami, makanya poligami sama zina itu nggak boleh istilahnya. Kalau memang tingkah laku kita bandar di luar sana, ya udah kita yang tanggung sendiri sama yang tua. Bang Morino dengar dari awal nggak, saya ini bicara ini maksudnya gini, saya mengakui bahwa narasi saya itu intinya jangan berdusta lah gitu teman Kristen. Bila mana kamu nafsu terhadap seorang wanita dan wanita itu menanggapi nafsumu sama-sama jatuh hati, silakan jangan sembunyi-sembunyi gitu loh. Daripada kalian makanya sebentar. Daripada kalian berdusta kepada istrimu dan kepada Tuhan, ya, mendingan kalian sportif gitu loh. Iya. Kenapa aku bilang begini? Karena aku saksi hidup. Iya, kedustaan itu kita terhadap istri sama Allah, sama Tuhan. Nah, itu urusan belakang, nggak mesti kita harus diayomi dengan poligami ini, tidak. Kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau zina segala macam, bukan harus diayomi dengan poligami, jadinya kita pikir enggak. Ya kalau kayak gitu, apalagi kita otak cowok ini ya bisa mau pengen juga ya 100 istri bang. Kalau gitu, kan dilemah semua. Bisa aja aku 100 istri, aku suka nih nikah kan nggak. Jadi istri pertama yang kedua ketiga kan dilemah jadinya pun, jadi ribet semua. Apalagi kalau diasumsi dengan apa masalah ekonomi lagi. Ini kan gini nih, bentar gua bentar. Morino sama Melnaf kan ada dua Kristen yang sedang saling bertentangan nih. Ada yang pro poligami, ada yang tidak pro poligami, ya kan? Nah ini Bang Zuma monitor atau lagi ini nih? Bang Zuma, assalamualaikum.
Jadi kan Waalaikumsalam. Bentar dulu, Bang Zuma mau masuk nggak atau mau biarin dulu Melnaf sama Morino? Jadi gini, Lanjut. Islam itu kan sudah solusi. Solusinya adalah poligami dari keadaan-keadaan tertentu daripada bersinah. Terkait dengan yang tadi yang saudara Morino sampaikan itu kan itu teori. Dikarenakan satu, beliau belum merasakan menjadi kepala rumah tangga. Beliau belum ada tempat mencurahkan semua saripati makanan yang ada dalam tubuhnya. Sehingga rasa syahwat kepada wanita itu masih ada pada dirinya, belum pindah ke wanita, belum ada tempat curahan hati. Nanti kalau dia sudah melakukan curahan hati kepada seorang wanita, akan muncul secara manusiawi bertambahnya umur dan keadaan di mana Morino itu akan tertarik kepada wanita lain dikarenakan dia sudah merasakan yang satu. Itu tabiat manusia laki-laki itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Islam memberikan solusi, tapi di tengah-tengah kita ini ada saudara Melnaf yang juga mempraktekkan pengajaran Yesus bahwa boleh poligami. Nah, maka dari itu bagaimana caranya seorang Kristen bisa melumpuhkan argumentasi saudara Melnaf yang membolehkan poligami secara beliau juga mempraktekkan itu loh. Iya. Nah, kita melihat bagaimana solusinya kemudian. Silakan saudara Melnaf, silakan. Karena Morino masih nggak paham ya Bang Morino. Jadi gini Pak, iya, kita anggaplah poligami itu istilahnya solusi dari Islam. Aku bicara 1 menit dulu, 2 menit Bang Morino, mohon maaf sebelumnya. Gini. Ya, gantian ya Bang Morino ya, biar Bang Melnaf dulu. Tadi Bang Zuma bilang gimana pendapat Bang Melnaf, nanti baru lu tanggapin. Silakan. Nyantai, bincang-bincang nyantai ya, kita bincang-bincang nyantai hari Minggu. Oke, gini Bang Morino, saya kan dengar Bang Zuma dari awal, dari bawah, saya tuh tertawa-tawa. Saya bilang betul juga apa yang dikatakan Bang Zuma, ya kan. Timbang seperti raja, bininya satu tapi selirnya banyak, selirnya tidak disahkan gitu loh. Dianggap selir aja, habis dipakai dibuang gitu loh. Nah, daripada gitu, nah Islam memberi solusi. Nah, yang kamu pakai selirmu itu dijadikan istri, disahkan, disamaratakan derajatnya sebagai sama-sama istri, punya hak dan kewajiban yang sama, suami dan juga adil. Itu solusinya. Saya sepakat, karena apa? Karena saya bilang daripada kamu orang Kristen di dalam sirkelanmu itu, ya kan, binimu satu dianggap kamu tuh sebagai seorang suami yang setia, tetapi berceceran di mana-mana, ya kan, syahwatmu itu hasil itu di kota A, B, C, D, E, tetapi di sirkelanmu tuh kamu sebagai seorang yang setia, itu kan namanya kamu berdusta gitu loh. Kamu pertama berdusta terhadap keluarga dan istrimu, kedua kamu berdusta terhadap Tuhan karena dilarang berdusta, kan betul Bang Morino ya? Bang Morino sepakat nggak sama saya bahwa Kristen dilarang berdusta? Sepakat ya? Oke, sebentar Bang Dana. Nah, saya nggak, oh kamu harus poligami, aku pendukung. Saya nggak gitu-gitu amat juga, enggak. Maksud saya, kalian sportif lah gitu loh. Janganlah kamu berdusta, daripada kamu berdusta, mendingan kamu fair apa adanya. Enggak, begini. Abang paham enggak? Nikah itu apa? Bang Morino. Abang paham enggak zina itu apa? Saya tahu zina itu Pak, zina itu. Saya nggak tanya sama abang, saya tanya Bang Melnaf. Aku paham tentang Melnaf. Assalamualaikum Uni, kalau bisa numpang sebentar. Oke, waalaikumsalam. Sebentar teman-teman. Ini ada Bang Dori. Beliau ini barangkali mungkin masuk. ingin menyampaikan sedikit. Silakan Bang Dori, bentar. Barangkali masuk. Mohon maaf Gurunda juga, mohon maaf sebelumnya. Barangkali masuk di pemikiran teman-teman, saudara-saudara. Kalau saya tidak mengacu ke poligaminya, cuman kodrat manusia kalau di Islam ya, yang Allah letakkan di otak dan hati nafsu manusia sudah diatur. Seperti contoh dalam ayat zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati wal fiddah. Jadi di diri kita sebagai manusia itu sudah Allah atur nafsunya. Pertama wanita. Tidak mungkin laki-laki ini lepas dari nafsu itu. Setelah punya istri, manusia ini ingin punya rumah, tempat tinggal. Anak dulu, anak, wal banin dan anak. Pasti itu. Setelah punya anak, kita manusia ingin punya tempat tinggal. Setelah punya tempat tinggal, kita sebagai manusia ingin punya perhiasan.
setelah kita sebagai manusia dikasih perhiasan, pingin punya kendaraan, apakah yang disebut tertata dari awal sampai akhir ini cukup satu? Tidak mungkin, pasti kekurangan terus. Kalau di Islam seperti itu, nggak tahu kalau di Kristen. Jadi munafik banget kalau ada manusia bilang, oh kalau saya enggak, itu munafik kalau menurut saya. Karena itu sudah kodrat manusia. Ya, untuk mengetahui sifat-sifat itu mesti di Islam harus. Tapi bukan menghalalkan segala cara. Betul, Makanya betul. kenapa Saya sepakat. kita sekarang begini Bang. Sepakat. Halo. Kesempatan saya untuk membicara. Halo. Oke. Bentar. Siapa yang mau bicara tadi nih? Saya. Oh, iya. Saya punya istri. Nah, Gantian. Nah, setelah saya bersetubuh dengan istri saya, kenapa dituntut untuk mandiin junub? Kenapa? Kalau memang itu ada halalnya. Habis saya bersetubuh dengan istri saya disuruh mandi junub. Apa maknanya? Nah, itu saya barusan zina loh. Makanya bentar. Ini si Raja Langit, bentar, Raja Langit nih Islam atau Kristen nih? Saya Muslim. Tunggu. Ini bukan santun, bukan ini ya? Itu apa? Dan bedakan dalam ayat. Bentar. Ini Raja Langit ini bukan Sidik ya? Kenapa Bang? Ini bukan Bang Sidik. Bukan. Bentar. Kasih ke Bang Zuma dulu ya. Silakan. Ya, Bang Zuma, tolong Bang Zuma. Ini barusan Raja Langit bicara, aku nangkap poin apa ya tadi barusan. Bang Zuma di ini dulu Bang, ambil alih dulu Bang. Bang Zuma. Bang. Kalau nikah itu batin. Ini si Raja Langit ini siapa sih, ini ngomong apa aja nih orang nih? Aku muslim nikah batin. Kau hantu belau, kau nyamar kau jadi Islam. Penipu kau. Sama istri bersetubuh. Kau nikah bersetubuh mama kau berarti berzina sama bapak kau. Berarti kau anak zina. Habis mama kau kan, kau lahir hasil dari persetubuhan mama kau. Habis itu bapak kau nggak mandi junub berarti. Karena berarti nggak zina. Berarti kau selama ini mau mengakui bapak kau nggak junub, atau jangan-jangan bapak kau zina sama mama kau. Kau. Bang Zuma, bentar. Bang Zuma, bentar. Bang. Oke, Bang Zuma masih menjauh dari perangkui. Oke. Bentar, di sini otennya ada dua, saudara Kristen kita Bang Melnaf dan Morino ya. Mungkin Bang Zuma menjauh dari perangkat. Nah, silakan untuk sementara waktu selesaikan dulu diskusi antara Bang Melnaf dengan Bang Morino. Poin dari Islam itu jelas. Tadi ditambahkan sama Bang Dori bahwa umat Islam itu punya natur dan Allah sudah tetapkan dalam Al-Qur'an, zuyinna linnasi hubusyahawati minan nisa. Ya, yang pertama itu perempuan. Kalau kalian nggak percaya, lihat aja itu di Spanyol, itu gereja Katolik. Itu bapak-bapak pastor, om pastor kalian selibat nggak kawin, tapi spermanya ditumpahkan ke anak-anak, korbannya ribuan. Jadi kalau kalian mau bilang istilahnya, oh tidak, natur kami nggak mau perempuan ya, mungkin kalian mungkin yang pecinta sesama jenis, ya kalian. Halo. Diam dulu lah Morino. Aku nunggu abangku ngomong tadi, ternyata beliau menjauh. Assalamualaikum Pak Desugi ya. Sebentar dulu Morino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita banyak ya. Nah, bentar dulu, sabar dulu. Bang Melnaf silahkan dilanjutkan. Bang Melnaf itu tadi sepakat bahwa dalam Islam itu solusi poligami itu adalah solusi, bukan kewajiban. Solusi. Nah, ya, jadi Bang Melnaf sudah menyampaikan pendapatnya bahwa ternyata apa yang disampaikan Bang Zuma make sense. Nah, mungkin Bang Melnaf ada yang mau disampaikan lagi, nanti baru ditanggapi sama Morino, oke? Masih banyak yang nggak paham. Terima kasih waktunya. Silakan Bang Melnaf. Ya, ini Bang Morino mungkin belum paham juga, banyak yang tipping di bawah tuh yang katakan aku sesat. Terserah kalian. Saya bilang apa? Ketimbang kalian, ya kan bini cuma satu, tetapi salir kalian banyak di kota A, B, C, D, E, F, G. Udah kalian geletakkan, habis kalian pakai, kalian geletakkan, kalian chatting, kalian video call setiap hari. Ya bingung statusnya ngambang ya kan. Nah, makanya yang dimaksud solusi itu, bila mana kamu sudah tidak bisa menahan syahwat nafsumu, ya kan. Maksudnya Islam itu diangkat statusnya itu yang
kamu anggap selir, kamu buang, kamu seenakmu sendiri, dijadikan sederajat dengan istrimu pertama. Itu maksudku, itu solusinya Islam itu benar, bagus gitu loh, sportif, gentle, iya kan. Nah, ketimbang sekarang saya tanya Bang Morino, mohon maaf Bang Morino, iya kan. Kamu juga tahulah di dalam sirkelanmu mungkin ada mohon maaf ya pendeta A atau B atau saudara sanak famirimu si A, si B, si C yang terpandang. Nggak taunya di kota A, B, C, D, E banyak simpanan. Kamu juga paham lah Bang Morino lah, itu rahasia umum lah. Bagaimana tanggapanmu Bang Morino? Aku bicara apa adanya loh, aku bukan menjelekkan fakta. Ya mantap, berarti pertanyaan Bang Zuma dengan pertanyaan Bang Melnaf itu sejalan. Apa? Coba fokus di pertanyaan ini dijawab. Apakah solusinya di agama Kristen kalau terjadi situasi kondisi ya seperti seorang suami yang bekerja di luar kota sementara bentar dulu Morino ya. Nah itu, jadi situasi seperti ini apakah tidak terjadi? Terjadi. Ya kita semua sama-sama melihat. Katanya istrinya satu, tapi selirnya banyak, selingkuhannya banyak, pesundalnya banyak. Nah, sementara dalam Islam ada solusi yang ditawarkan itu pun kalau mampu, bukan karena ingin mengikuti melakukan sebuah kezoliman karena dalam Islam kalau zolim udah dosa. Sekarang silakan Morino jawab pertanyaannya, solusi di Kristen apa? Begitu, solusinya apa? Halo Mbak, ya oke. Kita tanggapi satu persatu Mbak ya. Oke, ya Bang, mohon izin Bang. Jadi gini Bang, kalau istilahnya solusi ini poligami di Islam, berarti poligami ini dikhususkan untuk laki-laki lah istilahnya. Tapi kalau untuk perempuan itu gimana lagi itu? Nah, karena ini perempuan, aku yang jawab. Untungnya aku perempuan berjenggot satu-satunya di sini, ya. Ini Umi Rifa ini ya. Pelan-pelan. Ya sabar, kan aku yang jawab karena aku perempuan, ya kan? Aku dua natur. Aku 100% laki-laki pada siang ini, 100% perempuan, ya. Nah, jadi begini, Morino. Dalam Islam itu adil itu bukan berarti sama jumlahnya dan setara. Adil untuk anak laki-laki dan keadilan untuk anak perempuan jangan kau samakan. Contoh, aku punya anak kembar. Ini aku kasih contoh dulu ya. Aku punya anak kembar laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama ulang tahun di hari yang sama. Adilkah kiranya anak laki-laki kuberikan hadiahnya itu patung boneka Ultraman. Lalu apakah aku akan memberikan boneka Ultraman juga kepada anak perempuanku? Ya tidak adil lah, naturnya nggak itu. Maka keadilan itu dalam Islam, naturnya menurut Allah laki-laki itu boleh, tapi perempuan tak boleh. Kenapa? Perempuan ini tempat menampung benih. Pertanggungjawabannya nanti anak yang dikandungnya itu harus jelas siapa bapaknya. Kau bayangkan nanti ketika bini lakiku dua, tidur aku dengan laki pertama, ternyata nggak jadi benihnya. Tidur dengan laki kedua, jadi. Kata lakiku yang pertama itu anakku. Nggak bisa, kata laki yang kedua, itu aku yang buat. Aku juga ikut buat. Berantamlah kita, ayo siapa yang mati duluan berarti itu bapaknya. Kau pikir kayak gitu? Enggak. Jadi Tuhan itu menciptakan natur itu sudah sesuai dengan syariatnya juga. Ya, jadi tidak boleh perempuan itu poliandri. Kenapa? Karena memang aku sendiri tak sudi dipakai rame-rame. Ya kau bayang aja lubangnya satu, masa tikonya banyak. Nah, tapi kalau laki-laki secara natur bahkan dalam kitab agama samawi telah banyak terjadi peristiwa laki-laki ini mempoligami dan tidak ada satupun yang dibunuh Tuhan. Poligami. Kau tunjukkan satu ayat aja, agama manapun lah, nggak usah bawa Yahudi dengan Kristen lah. Ya agama-agama samawi ya. Tapi kalau Kristen nggak tahu lah masuk samawi apa enggak. Ada nggak tuh Tuhan Bani Israel membunuh karena poligami? Membunuh karena dia tidak suka orang poligami. Padahal Abraham poligami, Yakub poligami. Artinya secara natur bahkan Salomo 1700 gundik 300 istri itu ternyata mampu dilakukan oleh orang-orang atau pria-pria baik zaman dahulu ataupun sekarang. Nah, zaman sekarang realitasnya ada nggak yang poligami dan bahagia? Ada. Siapa? Mat Peci. Mat Peci itu punya istri 2. Kalian tengok channel YouTube-nya. Kok kalian yang gatal-gatal lihat Mat Peci bahagia dengan istri-istrinya tercinta?
Begitu. Jadi pertanyaanku itu tadi tolong dijawab ya. Apa kata Bang Zuma tadi? Solusinya di Islam jelas. Kalau di Kristen apa? Itu dulu. Apa di Kristen solusi dengan permasalahan tersebut? Jawab. Begitu dulu. Oke, Bang Zuma sudah monitor Bang Zuma? Bang Zuma masih belum. Oke, lanjut Morino dijawab sebelum yang lain ikut nimbrung untuk berbicara. Lanjut. Oke Kak, itu kan oke lah. Terima kasih lah atas perkataannya tadi Kak. Kan jadi iya aku paham solusi dari istilahnya dari poligami itu kan untuk khusus laki-laki. Kalau untuk perempuan itu kan nggak bisa. Kalau kami di Kristen itu sangat dilarang memang karena apa yang satu kanal nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Di mana itu dilarang? Kamu tahu Martin Luther? Iya, kamu tahu Martin Luther nggak? Nggak, saya tanya dulu. Kamu kenal? Kamu tahu tidak siapa itu Martin Luther? Iya, dengar aku dulu Kak. Dengar dulu. Bukan. Saya ini sekarang kan jadi host di sini. Kalau ada orang yang berbicara dari dirinya sendiri, nggak patut kami dengarkan. Kecuali kamu adalah orang yang kredibel. Contoh, saya nyatakan hukumnya begini-begini. Siapa kau? Pendeta. Oh, berarti kau punya aturan sendiri. Baik, setidaknya kau pendeta punya jemaat. Kalau Anda punya aturan tapi Anda tidak punya otoritas dalam keagamaan, tidak memimpin komunal, maka tidak apa-apa untuk tidak didengar. Karena itu asumsi liar pribadi. Nah, jadi pertanyaannya supaya pernyataan Anda itu bisa dibenarkan secara umum, mana dalil yang mengatakan di Kristen tidak boleh poligami? Bahkan Martin Luther mengatakan tidak ada dalil eksplisit pelarangan poligami dalam Bible. Lah, Martin Luther itu bapak reformasi kalian, bapak Protestan di abad ke-16. Tiba-tiba Anda pengikut Protestan ngaku-ngaku bahwa ada dalil poligami. Makanya ribuan tahun lamanya kami umat Islam mempertanyakan mana dalil larangan poligami. Kok Anda baru katakan ada? Ya mana dalilnya? Iya, dengar dulu Pak. Saya tamu di sini. Istilahnya kakak hargailah, kasih aku ngomong. Saya kasih Anda waktu ngomong, tapi jangan ngelantur. Kalau Anda bilang ada dalil larangan poligami di Kristen, tunjukkan ayatnya. Itu etisnya diskusi, brother. Baru dilanjut sama Bang Melnaf. Iya Kak, iya. Tunggu kasih aku dulu. Oke, bisa Kak? Bisa? Saya kan sudah bilang kami di sini loh. Room Islam ini rata-rata room yang mengizinkan pihak Kristen berbicara dengan tenang. Tapi kami tidak mentolerir penipuan. Penipuan itu artinya apa? Membicarakan sesuatu yang tak ada. Aku punya anak 2 loh. Tahu-tahu kau belum nikah. Atau menipu namanya. Kami tidak boleh. Tiba-tiba ada yang bilang, ada loh dalilnya dalam Bible tidak boleh poligami. Tahu-tahu nggak ada dalilnya. Makanya untuk meminimalisir penipuan, kami ingin tahu di mana itu dalil larangan poligami. Akan begitu. Lanjut. Oke Kak, aku paham sekali. Jadi kan ini kan udah istilahnya kan udah lebih mendalam istilahnya ini. Yang tadi kan yang aku bahas itu kan poligami sama jinah dulu. Kalau untuk ngasih dalil nanti aku kasih dalil. Aku mau ngasih penjelasan dulu karena aku dilemah dengan poligami sama jinah ini tadi. Jadi saya dapat dari informasi dari kakak sama abang tadi semua, bahwasanya solusi dari kita daripada kita zina, kita istilahnya nikah lah, poligami. Itulah seharusnya, nggak boleh istilahnya kita zina-zina di luar sana. Kalau istilahnya zina itu kan udah dianggap jadi dosa itu istilahnya, dosa itu zina. Tapi diayomi dengan poligami, jadi kita zina sama orang, jadi nggak zina jadinya karena apa ini Morino? Kita zina tapi nggak zina. Tidak ada. Perbedaan poligami dengan zina itu adalah sangat-sangat jelas. Poligami artinya dinikahi, zina itu tanpa dinikahi. Iya. Itu jelas, nggak ada lagi cerita kau bilang itu zina Tuhan toleransi. Maaf nih, kalau bisa kutunjukkan Tuhan mentoleransi perzinaan, jelas dalam kitabmu 2 Samuel pasal 12 ayat 11, di mana Tuhan sendiri yang memberikan bini-bini orang kepada orang lain. Jangan kayak gitu kalau bicara. Ditanya mana dalil larangan poligami malah memframing. Mana ada di Islam zina itu disebut dengan poligami? Sejak kapan? Zina itu jelas kedudukannya, poligami jelas kedudukannya. Ada perbedaan antara pernikahan dengan zina dalam Islam. Nah sekarang pertanyaannya kan itu, mana solusi di agama Kristen kalau ada situasi begini? Tunggu dulu Kak, dengar. Dari tadi kau aku tungguin loh dekku. Ya, ini Komar tempat edukasi keagamaan.
Kalau kau bicara dari sisi perasaanmu sendiri, nggak peduli kami. Kau bilang botol kecap Tuhan pun kami nggak apa-apa, itu hak kau. Tapi kalau kau mewakili agamamu, kau bicara tentang dalil, kau bicara di Kristen dilarang loh poligami. Loh, Kristen mana? Ini Bang Melna Kristen, Martin Luther Kristen, ada nggak dia bilang dilarang poligami? Bahkan pendeta kalian ada yang poligami. Jadi Kristen yang mana yang kau wakili? Supaya kau dianggap benar, dibenarkan dalam diskusi ini, tunjukkan dalilnya larangan poligami di Kristen. Begitu etika diskusi. Iya, baru 2 kata 3 kalimat. Udah kakak potong-potong langsung. Wajar aku potong. Soalnya kita di sini biar tidak melebar kemana-mana dan kau sudah memframing. Kau bilang tadi poligami itu zina itu poligami itu melegalkan zina. Aku bantah lah itu framing kau. Iya, makanya berbuka kasih ayatnya. Kan aku menjelaskan. Ya udah langsung biar disambut sama Bang Zuma. Aku tahu Bang Zuma udah monitor belum ya? Bang Zuma biar diambil alih. Belum ya? Oke. Lanjut. Aduh. Entah mau bingung ngomong apa lagi aku. Heran aku sama kalian. Dikasih kesempatan bicara di sini, ketika kami larang untuk memframing, kalian pula yang bingung. Kalau mau menjelaskan itu dalil dulu baru dijelaskan. Ini enggak, menjelaskan dulu apa yang kau jelasin. Bang Mori dalil dulu kau keluarkan baru penjelasan gitu loh. Tuh. Tidak semua. Tidak semua harus dipakai data dulu baru kita ngomong. Boleh ngomong dulu baru data. Iya udah mana data? Udah kita tunggu. Oke. Ngomong dulu baru nggak jawab. Ya. Oke lah kalau gitu kami toleransi, saking baiknya kami umat Islam. Kau ngomong, aku kasih kau waktu, habis itu kau tunjukkan data ya, silakan. Iya, aku ngomong dulu ya, boleh ya. Nanti aku pakai data, oke, boleh. Tapi awas kau memframing, aku potong kau di tengah jalan. Gak ada cerita kau diizinkan memframing di Komal ini, tahu kau? Data dulu baru ngomong. Kalau nggak ada data diem. Nggak ada. Kalau ngomong tanpa data itu ngoceh. Ngapain kita ngurusin orang ngoceh? Data dulu kau tunjuk, baru ngoceh kau. Bentar, oke lah. Aku turuti, aku cari dulu lah. Bentar, aku ambil dulu data pula, Bang. Sabar lah, Bang. Abang semua langsung emosi. Yaudah, cari dulu kau diem. Bang Morino masih penjaga ini juga, dia bingung bagaimana ini. Dia juga masih penjaga soalnya. Ya, cari dulu kau diem. Jadi, sebenarnya mengenai poligami itu, ya di dalam kitabnya orang Kristen deh itu diatur, itu bisa kita lihat di dalam Ulangan 21 ayat 15. Gini Bang, itu nggak kita pakai perjanjian lama. Pakai perjanjian memang Kristen ini nggak ada hubungannya perjanjian lama, tapi ngapain perjanjian lama nempel di kitabmu? Iya, itu kan menceritakan dulu. Oke, makanya dialihkan ke perjanjian baru. Ya udah, sekarang perjanjian baru mana yang tegas melarang poligami? Silakan. Enggak, abang kan membilang kan Kristen itu ada poligami ayatnya. Abang buat di perjanjian lama. Kita kan main di perjanjian baru, makanya kami poligami di perjanjian baru. Perjanjian lama itu sampah ya? Perjanjian lama sampah doang, nggak ada gunanya ya? Bukan sampah, itu menceritakan biar kami tahu itu apa yang terjadi dulu. Makanya berarti kan kamu harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah melarang poligami, betul? Ya nggak ada kalau perjanjian baru, Bang. Di perjanjian lama kan nggak dilarang kan? Iya, makanya diubah itu kan pas dulu di daerah di sini diubah. Di perjanjian baru di mananya? Silakan. Makanya diubah, nggak ada lagi. Iya, mana ayatnya kalau diubah, mana ayatnya? Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia datang tidak untuk menghilangkan poligami. Di mana ayatnya, Bang? Di perjanjian baru. Matius 5 ayat 17. Poligami itu salah satu dari beberapa hukum Taurat. Ya, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 21 ayat 15. Jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Tuh. Iya, makanya dihilangkan. Itu perjanjian yang agak aneh-aneh itu di perjanjian Yesus lama. tidak ngomong dihilangkan. Yesus meneruskan aturan-aturan yang ada di dalam kitabnya Musa. Oh, enggak. Kata siapa Yesus menghilangkan? Oh enggak, Bang. Duh, Yesus sendiri ngomong, dia datang bukan untuk menghilangkan apa yang tertulis di dalam kitabnya Musa dan kitab para nabi. Dia datang untuk meneruskan, bukan untuk menghapus. Kalau memang diteruskan dari perjanjian lama, di perjanjian baru itu pasti ada itu, Bang. Loh,
Kenapa diatur lagi kalau di perjanjian lama sudah ada, tidak perlu diatur lagi. Kalau dia mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat itu masih berlaku, orang Yahudi itu paham hukum Taurat nggak kayak Kristen. Orang Yahudi itu paham hukum Taurat sehingga tidak perlu lagi dijabarkan satu persatu. Mereka hafal hukum-hukum mereka. Gitu Hukum loh. Taurat poligami di perjanjian lama itu nggak ada, Bang. Siapa yang dibilang Di itu dalam hukum Ulangan Taurat? 21 ayat 15 kau baca baik-baik. Itu menceritakan orang yang ada di situ, Bang. Bukan hukum tidak Taurat menceritakan itu. orang itu berbicara dengan hukum. Kau baca ayatnya aja belum udah menyimpulkan. Coba baca dulu ayatnya. Ulangan berapa tadi, Bang? 21 ayat 15. Baca aja belum udah nyimpulin kau ini. Baca dulu baik-baik. Baca dulu. Baru kau simpulkan. Baca. Apabila seorang laki-laki punya 2 orang istri. Coba kau baca baik-baik situ. Iya, katanya Bentar. Coba dibaca dulu bang, biar pada dengar. Nanti saya dikira bohong lagi. Makanya kalau seseorang laki-laki mempunyai 2 istri, yang satu dicintai dan yang lainnya tidak, lalu kedua istri itu melahirkan anak laki-laki baginya, tetapi anak yang sulung lahir dari istri yang tidak dicintai. Oke, jadi kalau sini bunyinya di mananya di sini, Bang? Jangan diterangkan dulu, baca sampai selesai, sampai ayat 16. Baca terus. Oh, bentar, Bang. Sampai 16 ya, Bang? Iya, baca terus. Iya, Bang, bentar ya, Bang. Ayat 16, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak istri yang cintai mereka anaknya, tetapi ia mengakui anak yang sulung anak istri. Di sini kan poligaminya di mananya, Bang? Itu ini dengar, ini bukan poligami nih. Apabila tadi Abang seorang bilang poligami. mempunyai 2 orang istri, poligami enggak tuh? Hah? Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, poligami enggak tuh? Poligami. Dengar, Bang. Coba maknai apabila. Lah iya apabila. Oke, bukan fix dia istilahnya mempunyai 2 istri. Oh, apabila. ini orang nggak paham nih, Pak Naf. Coba terangin, Pak Naf. Ini nggak mudeng kawanmu ini. Itu tertulis kalau kamu nih Morino punya bini 2, terus ya binimu yang satu punya anak laki-laki apa cacat apa gimana. Tetapi ini kan memberitakan dia, Bang, memberikan kesimpulan, argumen apabila kalau kau punya 2 istri. Ini bercerita tentang hukum orang poligami. Nah, hukum orang poligami, hukum itu Bang Morino. Poligami. Aduh. Di sini di ulangan ini di sini menceritakan konteks hak kesulungan, hak seorang anak tentang warisan. Betul. Ya. Makanya dibilang apabila barulah semua ini diceritain anak sulung, anak bungsu apabila. Apa makna apabila? Apa makna apabila? Kan di sini kan menceritakan di ulangan ini konteks. Coba konteksnya kan apabila apa? Kalau apabila ini istilahnya ibaratkan lah. Kalau contohnya lah, itulah istilahnya. Contohnya Bang katanya. Itu bukan contoh, itu sudah terjadi itu, Bro. Aduh. Kalau memang terjadi ngapain bilang ada kata apabila? Kalau dibilang seseorang mempunyai katanya apabila baru. tuh karena punya bini 2, kalau punya bini 1, maksudnya kalau punya bini 1 sih nggak ada problem. Apabila kamu binimu 2, kamu harus adil. Apabila itu ngerti nggak? Aku lah punya istri 1. Dibilang aku punya istri 1 nih. Dibilang orang lah sama aku, apabila kamu punya istri 2, hak kesulunganmu itu kayak gini kayak gitu. Nah iya, berarti di situ poligami tidak dilarang itu. Kalau kamu punya 2 orang istri lalu dua-duanya itu punya anak, yang anak sulung adalah istri yang tidak dicintai, maka hak kesulungan tidak boleh dipindahkan kepada istri kedua yang dicintai. Tidak boleh, tetap pada hak kesulungan istri yang pertama yang tidak dicintai itu, gitu loh maksudnya. Paham enggak sih? Iya. Apabila itu kan dibolehkan poligami. Iya, apabila itu gini loh Bang Morino. Gini loh, itu ceritanya gini ya, itu bunyi ayat itu esensinya gini. Kalau istrimu 1 tuh gak ada ayat itu.
Nah, apabila bini lu 2, maka lu harus adil bagi warisan kepada hak daripada hak istri pertama dan hak anak istri kedua. Gini aja Jadi Bang Menap, nih saya kasih contoh. Apabila kau naik motor, kau harus pakai helm. Apa artinya? Udah naik motor. Hah? Bukan naik motor itu artinya. Artinya ada aturan bagaimana kalau kita naik motor. Harus pakai helm. Apabila kau naik motor, kau harus pakai helm. Artinya apa? Maka aja pas Pak Jejen baru, makanya kami nggak pakai ulangan ini, makanya ribet. Nah, iya, sekarang kalau kamu nggak mau pakai ulangan, silahkan tunjukkan di mana dalilnya dilarang poligami dalam perjanjian baru. Dari tadi ku tunggu. Oke, saya bantah ulangan ini ya dengan perjanjian baru. Bantah ulangan dia Pak Menhab, ini kitabnya sendiri dibantah. Ini gimana ini? Slow Pak. Slow. Gini. Sorry Bang Ebit gini. Apabila motormu 2, ya kan, maksudnya gitu. Apabila motormu 2, Bang Morino, ya kan. Nah, yang satu itu kamu punya anakmu 2. Nah, motor yang pertama itu kamu harus berikan kepada anak dari istrimu yang pertama. Nah, motormu yang kedua itu harus kau berikan kepada anak dari istrimu yang kedua. Nah, sekarang kalau motormu cuma 1, ya bagaimana ada ayat itu? Itu ayat ada karena ada orang-orang saat itu yang punya bini 2, paham nggak Bang Morino? Sebab ada orang-orang pada saat itu bininya 2, makanya timbul ayat itu. Bukan Bang cuma Morino. 200-an. Iya, banyak tuh saat itu bininya 2, 3 banyak gitu loh. Nih, paham nggak Bang dalam Morino? 2 Samuel 12 ayat 8. Ya, dengar, Bang. Berikan istri tuan-tuanmu ke pangkuanmu, ya. Jadi di situ ulangan tadi itu, ulangan tadi itu istilahnya kami nggak pakai. Kami ya udah, sekarang yang kamu pakai mana? Perjanjian baru mana yang kamu pakai? Silakan satu. Jadi kami tidak ikutilah istilahnya poligami. Iya, sekarang yang kamu pakai mana? Ayat apa sekarang yang kau pakai? Matius 19 ayat 6. Demikianlah bukan mereka berbicara poligami, itu berbicara perceraian. Cerai itu poligami itu bukan mencerai istri tapi nambah istri. Markus 10 ayat 11. Lalu kukatanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya. Perceraian, kau jangan kau pakai poligami, udah dibilang. Ini kan menyangkut poligami nih, Bang. Mana Bang ini? Di situ menyangkut poligami. Dengar Bang. Dengar. Enggak, gua nanya. 1 Korintus 9. Poligami ini bercerai atau gimana? Tidak, kalau poligami? Mereka tidak. Enggak, supaya lu ngerti itu poligami itu apa. Kalau poligami ini kan memiliki istri 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Apakah itu bercerai di situ poligami ini? Iya. Ini kan istilahnya kan. Iya, poligami bercerai gimana sih lu? Di situ aja udah salah gitu loh. Lanjut Pak Sugi. Salah sumber dia itu. Kamu mau bawa ayat apa? Saya langsung tahu itu ayat perceraian, jangan kau bawa. Parah ini. Salah parameter Bang Morino ini. Makanya di perjanjian baru itu nggak ada poligami, kami pelajari, nggak ada. Mana ayatnya dilarang? Oke, dilarang poligami gitu ayatnya, dilarang 2 istri. Mana? Oke, bentar Bang. Slow Abang ya. Oke, Bangku. Nih saya tunjukkan ayatnya ya. Di perjanjian baru dibolehkan poligami. Nih saya tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 7 kita baca dari ayat 27 sampai 29. Dengar nih. Bentar. Ya, aku berpendapat bahwa dengar dulu, jangan ketawa, kau dari tadi nggak bisa bawa dalil. Ini saya tunjukkan dalilnya boleh poligami di dalam 1 Korintus 7 dari ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat dengan seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, ini yang punya istri, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah
Yang kumaksudkan yaitu waktu telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Nih, boleh poligami nih. Dibilangin. Itu nggak ada bilang untuk poligami, saudara baik-baik. Nggak ada dibilang situ poligami, Bang. Punya istri satu, dua, tiga, empat. Jadi denger nih ya. Kau ngasih perumpamaan. Kita baca lagi dari ayat 26, denger. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Betul. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau berusaha menceraikan. Nah, ini ya, poin pertama. Kali itu, Bang. Bentar itu. dulu. Saya lanjut ayatnya. Ya. Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ini bagi yang bersuami atau beristri. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seseorang. Ayat 28 nih, poinnya. Tetapi kalau engkau kawin, orang-orang yang sudah punya pasangan tadi, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Jedor. Boleh enggak? Boleh di sini. Boleh. Jujur mana? Yang tadi kau bilang mengenai yang bilang ini dia udah menikah. Nah, kata-kata di mana? Sedangkan kamu membaca dari ayat 26. Adakah engkau terikat pada seorang yang bakal paham itu, Bang Afrido, nggak bakal paham. Mengusahakan perceraian. Adakah Kamu seorang tidak terikat jatuhnya. pada perempuan? Kamu tadi bilang ini sudah menikah. Janganlah engkau mencari seseorang. Mana ayatnya kalau dia sudah menikah, Bible berjalan, kamu jangan pakai asumsi di kitab orang lain. Ayat 27, Alfrindo, ayat 27. Ayat 27, mana yang dia bilang menikah? Adakah engkau terikat kepada perempuan? Jangan mengusahakan perceraian. Ya, artinya tidak boleh itu cerai, kan sudah punya istri itu. kepada orang, bukan berarti dia sudah menikah. Kamu tuh ngambil asumsi yang tidak sesuai dengan Adakah engkau apa yang terikat kamu pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Jadi yang cerai ini yang udah nikah atau belum sih? Bang, pemahaman apa sampai di mana sih? Yang sudah nikah ini, yang tidak boleh mengusahakan perceraian ini udah nikah atau belum? Abang bilang poligami apa itu? Saya tanya poligami itu apa itu, Bang? Saya tanya. Poligami itu apa? Poligami itu apa? Yang tidak boleh punya istri itu yang 1, sudah 2, bersuami 3. atau belum Di situ bersuami? mana punya istri 1, 2, dan 3, Bang? Nggak berani jawab ya. Coba dengar nih. Iya. Ini katanya kan belum menikah nih. Coba tanya nih ya. Iya. Yang tidak boleh mengusahakan perceraian itu sudah punya pasangan atau belum? Poligami di situ di mananya poligami? Tunggu dulu. Saya tanya, yang tidak boleh mengusahakan perceraian sudah punya pasangan atau belum? Apa, Bang? Yang tidak boleh bercerai itu sudah punya pasangan atau belum? Sudah punya. Nih Pak Menhab ini jujur nih. Nah di poin 28 poin A, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Siapa yang engkau kawin ini? Yang tidak boleh cerai tadi. Nah, di poin kedua untuk orang yang tidak punya pasangan. Ya, nih, Bapak yang tidak punya pasangan jika ini engkau kan dia memberikan firman, ya. Judulnya hidup dalam keadaan seperti waktu itu. Pak Menhab, tolong Anda yang Kristen, Pak Menhab, terangkan ini Pak Menhab. Terangkan Pak Menhab. Iya. Gini. Bang Morino ini masalahnya dia masih perjaka. Harus diluruskan dulu yang 1 Korintus itu, Bapak Melhan. Bang Menhan. Jangan abang istilahnya bahasanya nikah apa itu jalan. Karena dia bilang tadi kalau orang itu sudah menikah dalam 1 Korintus 7 ayat 27. Sedangkan ayat tersebut judulnya hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Di sini dia ngasih perumpamaan kepada orang-orang. Selanjutnya ini ayat 17 ya. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu yang dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang diberikan kepada semua jemaat. Jadi siapa yang sudah menikah di sini Bible berjalan, kamu jangan pakai asumsi kamu sendiri. 1 Korintus 1 ayat 28 yang kita bahas. Kemana-mana nih. Iya. Baca keseluruhannya ayat Alkitab, kamu tuh jangan sepenggal-sepenggal. Baca keseluruhan. Apa yang sebab perumpamaan kepada orang-orang jemaat. 26 sampai ayat 29 berjalan dan kamu pakai asumsi kamu sendiri. Paham? Kayaknya Frido ini nggak nyambung, lanjut bantu lagi. Nyambung dia.
Enggak, kamu bilang ayat 28. Terus dibilang, ini dia udah menikah, makanya dibilang dikutip ayat 28. Loh, adakah di ayat 20 di pada ayat seorang perempuan? 27 saya tanya di ayat 27 saya tanya nih ya, dengar kepada para jemaat, bukan kepada orang-orang yang sudah menikah. Alfredo, saya tanya nih ya, yang tidak boleh mengusahakan perceraian itu yang sudah punya pasangan atau belum? Enggak, ini jangan bilang yang sudah apa belum. Saya tanya, di sini dia kasih perumpamaan kepada para jemaat. Paham? Baca ayat Alkitab keseluruhan, jangan sepenggal. Ini saya tanya coba, yang tidak boleh mengusahakan perceraian itu sudah punya pasangan atau belum? Ayat 17. Aduh, kenapa Coba nggak berani jawab? baca ayat 17 Bible berjalan. Oke, saya 1 baca ayat 17 ya. Ayat 17. Coba kamu baca. Oke, saya baca. Dengar. Selanjutnya hendaklah tiap orang-orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepadamu semua jemaat. Kalau seorang dipanggil, terus siapa yang sudah menikah di ayat 27? Ini kok langsung main cuple sih? Ini di ayat ini belum berbicara tentang pasangan, ayat 17. Di mana di sini berbicara tentang pasangan? Dia kasih perumpamaan kepada para jemaat Bible berjalan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Dengar ya, nih saya terangkan ya. Dengar. Jadi, aduh, gantian bicara dong. Kalau enggak turun. Ya, ini saya terangkan. Jadi begini, maksud ayat ini, orang-orang yang sudah dipanggil itu, kalau dia dalam keadaan menikah, jangan bercerai. Kalau dia belum menikah, jangan nikah. Ini nih, tetap harus dalam keadaan ketika dia dipanggil. Nah, makanya nanti di ayat 28 itu, kalau dia itu kawin tidak berdosa. Kan jelas itu. Nih, ayat 28 nih. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Di ayat di poin kalau tidak berdosa kan tidak zina. Betul. Terus apa? Lah, untuk orang yang punya pasangan, untuk orang yang punya pasangan, ketika dia dipanggil Tuhan, untuk orang yang punya pasangan ketika dipanggil Tuhan, kalau dia kawin lagi tidak berdosa. Untuk orang yang belum punya pasangan, kalau engkau kawin juga tidak berdosa. Baca baik-baik ayat. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku akan menghindari kamu dari kesusahan itu. Nah ini, terus apa? Di poin 28 ini untuk siapa? Kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, ini untuk siapa? Yang kepada para poin jemaat. Kepada para jemaat yang seperti apa? Oke, jemaat yang seperti apa? Di situ jemaat ada dua macam jemaat. Baca ayat 17. Nah, baca ini orang memberikan firman kepada para jemaat. Betul. Di situ ada dua macam jemaat di ayat 27. Ada yang sudah punya pasangan, ada yang belum punya pasangan. Betul enggak Pak Melnap? Sebentar, 1 Korintus 7 ayat berapa Pak? 1 Korintus 7 ayat berapa Pak? 1 Korintus 7 ayat 27. Ya, sampai. Di situ ada dua macam jemaat. Jemaat yang pertama dia sudah punya pasangan. Jemaat kedua belum punya pasangan. Oke, di poin 28A, yang punya pasangan kalau nikah lagi tidak berdosa. Di poin 28B, bagi orang-orang yang belum punya pasangan, menikah juga nggak berdosa. Jelas saya kok, nggak pelintir-pelintir. Gimana sih? Gini loh Pak, saya udah bisa ngomong? Silakan. Ya, di sini kan kasih perumpamaan kepada para jemaat. Ayat 17 itu tidak diperbolehkan perceraian. Oke, setuju? Bible berjalan? Tidak. Di situ itu berbicara dalam bentar. Saya tidak setuju. Saya terangkan ya. Selanjutnya hendaklah tiap orang-orang tetap hidup. Aduh, bentar Bang. Saya terangkan 27. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang. Aduh, gantian dong. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti dalam yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Nah, ketika dia dipanggil ini keadaan dia seperti apa? Sudah menikah atau belum? Kalau dia belum menikah, jangan mengusahakan perceraian. Ayat 28. Kalau dia belum menikah, jangan mencari pasangan. Ayat 27.
Nah, tetapi kalau terpaksa, dalam keadaan terpaksa itu di ayat 28, kalau dia tetap nikah nggak berdosa. Jelas kok. Coba Pak Melhab yang Kristen juga ini, saya ingin tahu pendapat Pak Melhab yang Kristen. Gimana Pak? Sangat mudah Pak Sugi ya. Saya dikit ya. Itu maksudnya bagi yang sudah menikah tidak boleh bercerai gitu loh. Betul. Ya, tetapi apabila kamu kawin, maksudnya rapi mana itu loh. Iya, nggak apa-apa. Betul. Ya, asal jangan zina, kamu harus resmi, harus fair. Ya, Maksudnya harus mungkin resmi. gitu ya. Di ayat 29, bahkan di situ kalau punya istri yang ini ya, seolah-olah tidak punya istri. Ayat 29 baca baik-baik. Itu konteksnya Bang Morino, konteksnya adalah itu konteksnya nasihat kepada orang yang sudah beristri, paham nggak Bang Morino? Makanya Beristri tadi dan aku belum bilang. beristri Pak Menhab. Iya. Beristri dan belum beristri. Itu beristri dan belum beristri. Begitu Bang Morino, paham ya? Iya. Paham Bang. Ini kan istilahnya pas ini bilang Abang itu kan bagi jemaat. Ada jemaat itu kan banyak, ada yang nggak punya yang udah istri, ada yang gadis, ada yang apa, ada segala macam lah di situ. Nah, ini pun jemaat katanya kan, oke. Udah fisik di sini ya. Iya, berarti boleh poligami kan? Jangan dengar dulu. Bentar. Bentar dulu Bang. Abang langsung ngegas. Nah, oke, udah fix kan jemaat katanya. Nah, dikasihlah perumpamaan, dibilangkanlah pada waktu di situ. Tetapi engkau kawin, engkau tidak berdosa, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang demikian akan. Bentar Bang Marino, poin ini pertama. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, ini siapa? Yang siapa? Ya bagi jemaat itu. Jemaat yang mana? Yang kawin. Nah, pinter berkali poligami. Yang belum kawin, yang belum kawin. Yang belum kawin di ayat di frase keduanya. Oke, yang dengar, belum Bang. kawin di frase kedua. Dengar, iya. Iya. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa, ini yang jemaat yang mana? Kalau engkau kawin, nah berarti orang-orang yang belum kawin. Ngawur, yang orang-orang yang belum kawin di frase kedua. Coba frase kedua mana? Bang Morino ini ulangan 21 ayat 15 saja dia belum paham itu Bang Evin. Ayat dengar Bang. 728, tetapi kalau engkau kawin, kalau kau udah kawin, kau tidak berdosa. Oke, satu udah pis Bang. Bentar, itu yang tetapi bila engkau kawin, itu tidak berdosa. Ini jemaat yang mana? Bentar, jemaat yang mana? Jemaat yang belum kawin. Ngawur, kedua itu, frase kedua. Coba baca selanjutnya, baca frase keduanya. Satu-satu dulu Bang, satu-satu. Tetapi kalau engkau kawin, kalau kau udah kawin, tidak berdosa. Oke, fix di situ Bang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Ada dua, ya. Di frase pertama, ini untuk orang-orang yang tidak boleh cerai tadi. Ya. Iya. Betul. Iya. Orang-orang yang sudah punya pasangan di ayat 27 tidak boleh mengusahakan perceraian. Bentar Bang, yang belum menikah juga tidak boleh cari pasangan. Ayat 27. Di Jadi ayat kalau 28, bentar bang, di ayat 28 orang yang sudah punya pasangan kawin lagi tidak berdosa. Di frase kedua, orang yang belum punya pasangan seandainya kawin dia juga nggak berdosa Bang. Itu yang betul. Baca baik-baik, camkan. Iya. Kalau apalah pendapat Abang mengenai ayat yang tetapi kalau engkau kawin, berarti kalau Abang ini berarti sudah kawin lah ini. Morino. Iya betul, karena di situ ada dua keterangan. Betul. Ada dua keterangan ya, yang sudah kawin jangan bercerai. Tetapi kalau dia kawin tidak berdosa. Yang belum punya pasangan jangan mengusahakan pasangan. Tapi kalau dia tetap ingin punya pasangan tidak berdosa. Baca baik-baik. Iya, aku memilih satu-satu dulu Bang. Sulit Morino. Tetapi kalau engkau kawin, kalau kau udah kawin, engkau tidak berdosa. Oke Bang? Oke? Morino, aku jawab ya. Begini, sebentar teman-teman, aku jawab ya. Itu maksudnya, apabila kamu sudah nikah,
lu tuh kepengen kawin lagi, kamu nggak dosa. Apabila kamu sudah menikah tetapi lu nggak kawin, itu cuma zina. Istilahnya lu cuma numpang melampiaskan syahwat nafsu, lu geletakin Kawin itu bini lu. pernikahan itu, Itu Bang. dosa namanya. Bukan istilahnya gitu loh. zina itu. Aduh, lu paham nggak? Itu konteksnya yang pertama buat orang yang sudah menikah. Apabila kamu udah nikah nih, lu pengen kawin lagi, resmiin gitu loh. Tetapi apabila kamu sudah nikah, kamu nggak kawin, kamu cuma lampiaskan nafsu syahwatmu, kau dosa. Ngerti nggak maksudnya? Oke, sebentar Pak Melham, saya mau promosi YouTube dulu. Untuk saudara-saudaraku yang ada di channel manapun ya, mohon didukung channel Bibel Berjalan. Sedang live itu penontonnya sedikit banget, kasihan dong. Ya, mohon untuk didukung channel Bibel Berjalan karena Sugi Reaction dalam keadaan terkena pelanggaran. Mohon didukung ya saudaraku sekalian. Oke, lanjut. Oke, Bang Morino. Boleh nggak Bang Manaf sebentar? Coba di 1 Korintus 7:27 itu ada 2 pertanyaan sebenarnya dan ada 2 jawaban. Coba lihat di 27-nya ya, dan 28-nya jawaban keseluruhan. Di 27 pertanyaan pertama, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Tanda tanya. Dijawab, janganlah engkau mengusahakan perceraian, ini orang yang sudah menikah. Yang kedua, pertanyaannya, adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. 2 pertanyaan tuh. Jawabannya itu dua-duanya jawaban. Nah, keseluruhan kesimpulan jawabannya ada di 28. Tetapi kalau engkau sudah kawin, engkau tidak berdosa. Betul. Kalau kawin lagi nih yang punya istri. Dan kalau kau kan benar berarti kan, dan kalau kamu sendiri di sini kan gadis kawin tidak berbuat dosa juga. Ngerti nggak? Apa bedanya kalau engkau kawin sama gadis belum kawin? Kalau gadis itu kan belum kawin boleh tidak berdosa. Oke. Nah, yang satu itu kalau udah kawin tidak berdosa. Terus? Ya udah, kalau udah nikah nggak berdosa. Berarti kan poligami. Yang sudah nikah boleh nikah lagi tidak berdosa, gimana Jadi sih? gini loh Bang Morino, maksudnya ini misalkan Bang Morino udah begitu ayat buat Bang Morino. Umpamanya sebentar. Itu Bang Morino ini udah kawin ceritanya. Bang Morino udah nikah, pengen kawin lagi dengan seorang gadis secara sah resmi. Ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tetapi apabila Bang Morino yang sudah nikah itu, di dalam ayat itu maksudnya Bang Morino cuma melampiaskan syahwat nafsu doang tanpa Bang Morino kawin. Kalau pemahamanku Bang, kalau istilahnya kalau engkau kawin berarti aku kalau udah nikah, udah ada istriku, berarti aku udah nggak berdosa lagi karena aku nih bukan kata diriku, kata ayat itu maksudnya aku. Itu maksudnya Bang, bukan aku istilahnya aku udah punya istri, aku berzina sama orang lain. Enggak. Ini menanyakan kepada diri orang yang udah kawin. Kalau kau udah kawin, berarti kau nggak berdosa kalau kau melakukan zina. Kamu sudah nikah, tetapi kamu kawin. Bukan ibaratnya kalau aku punya istri, terus tiba-tiba aku nikah zina aku sama orang lain, aku tidak dosa, itu enggak Bang. Itu kan udah beda istilah ilmiahnya kan. Kamu kawin, kalau nggak kamu secara resmi itu kamu nggak dosa. Tetapi kalau makanya ini kan ayatnya ini mengembalikan kepada kita yang udah kawin. Tetapi kalau engkau kawin, kalau kau udah kawin kau nggak dosa. Berarti kalau kawin yang masih jomblo, yang tidak kawin nggak berdosa. Loh, sekarang kalau sama-sama jomblo kawin mau ngapain ada ayat itu? Ya nggak usah ada. Memang udah begitu pada mulanya. Makanya dibuat perumpamaan di sini. Bagi kau udah nikah, bagi kau udah kawin, kau udah melakukan berhubungan berarti kau nggak dosa. Nah, Marino udah baca baik-baik Kak dari 27-nya sampai 28-nya. Paham Marino. Sampai 29 itu. Iya, sampai 29. Kalau sudah punya istri tidak harus berpura seolah-olah tidak punya istri. Lah kalau bukan dibolehkan kawin lagi apa namanya itu? Tapi kalau dibilang Bang, istilahnya mohon maaf nih, kalau dibilang nih, tetapi kalau kamu mengawini lagi perempuan lain ataupun menikahi gadis lain ataupun entah apa itu baru aku bisa percaya Bang. Ini kan gak ada bahasanya aku menikahi orang lain, aku menikah perempuan lain, aku ini itu. Memang Alkitab itu Bang Morino itu bahasanya bahasa hiperbola gitu loh. Gak secara letterlek. Enggak, kita larinya bukan dari bahasa-bahasa hiperbola hiperapa. Enggak di situ Bang. Makanya aku bilang kalau memang jelas dia
Aku menikah lain, aku udah punya istri, aku menikah lain, katanya aku itu tidak dosa. Tadi Bang Marino, saya tadi kan udah nanya. Ini kita bikin bentar Bang Marino. Bentar Bang Marino. Tapi kalau engkau kawin itu sama haknya itu Bang Marino, sama gadis yang kawin. Coba kita cari solusi bentar. Ini kan 28 ini kita bagi A dan B ya. Kan ada 2 poin A, poin B. Pertanyaan saya untuk poin A, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ini untuk siapa? Poin A. Yang udah kawin, Bang. Udah kawin. Artinya apa? Tetapi orang yang sudah kawin, kalau engkau kawin lagi tidak berdosa. Tidak ada bahasanya dia, nggak ada bahasa tambahan. Nggak ada bahasa tambahan, bahasanya dikawin lagi. Sekarang gini loh. Kalau orang sudah aduh Bang, coba mikir deh ya. Orang yang sudah punya istri, masa dibilang kalau kamu punya istri nggak berdosa? Orang udah punya istri kok. Gimana sih? Ini orang sudah punya istri nih. Masa dibilang lagi kalau kamu punya istri kamu nggak berdosa? Ngapain seperti itu? Artinya apa ini? Bentar Bang Melham. Artinya apa? Sedikit Bang Melham. Bang Morino sebentar. Itu ceritanya kalau seorang laki-laki perjaka kawin dengan seorang gadis, itu ayat nggak ada. Mau ngapain diturunin itu ayat? Memang itu seharusnya gitu. Itu berhubung ada something, ada sesuatu, ada berarti kasus. Abang ibaratkan yang ayat 728 ini beribaratkan 2 kepribadian lah di situ istilahnya. Satu kepribadian sih. 2 keterangan untuk orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. Untuk orang yang sudah menikah di poin 27 jangan mengusahakan perceraian. Di poin 28A kalau dia itu kawin tidak berdosa. Gitu loh. Makanya artinya nambah lagi nggak berdosa dia. Bang Morino berdosa. Pak Melham, Pak Sugi, sebentar Pak Sugi. Gini Pak. Kamu dengar baik-baik. Dengar dulu Pak. Kalau memang ini diulangan satu Korintus ini, coba dulu Bang ada tambahan lain yang mendukung ini Bang. Begini Morino, sebentar. Yang mendukung ini. Sebentar dikit ya. Nice. Sebentar dikit saja ya, Pak Melna, Pak Sugi, Pak Morino. Kita baca di TSI supaya lebih terlihat. TSI ya. Karena kita sedang hidup di 26-nya ya, karena kita sedang hidup dalam masa sukar. Saya pikir lebih baik kalian masing-masing tetap hidup tenang dan dalam keadaanmu yang sekarang. Itu 26-nya. Di 27-nya dia memberi contohnya, kalau kamu mempunyai istri, janganlah berusaha menceraikan dia. Dan kalau kamu tidak mempunyai istri, janganlah berusaha mencari istri. Itu 27-nya. Dan 28-nya di TSI. Kalau kamu memutuskan untuk menikah itu bukan dosa. Berarti menikah lagi itu. Kalau seorang pemudi itu perempuan menikah lajang, menikah tidak berdosa. Hanya saja, dengar ini, orang yang menikah akan mengalami lebih banyak masalah dalam hidupnya. Nasihat saya tadi bertujuan untuk menghindari kamu dari masalah seperti itu. Seperti halnya di dalam Al-Quran 2, 3, 4. Menikahlah 2, 3, 4. Kalau tidak berlaku adil cukuplah 1. Itu mengasih nasihat. Lanjut itu. Bang. Terima kasih. Ya, Bang Morino, saya tambahkan sedikit ke teman-teman. Bang Morino, begini. Itu kalau yang terjadi pernikahan dari dalam ayat itu yang menikah itu antara perjaka dan gadis, itu ayat itu nggak bakalan ada. Mau ngapain? Itu memang sudah begitu kan kodratnya dari awal penciptaan manusia. Itu berhubung ada something, ada kasus. Paham nggak Bang Morino? Ada kasus dalam waktu hidup susah. Kasusnya itu adalah yang mau kawin itu udah punya bini. Itu lo kasusnya Bang Morino. Aduh capek deh aku. Jangan capek Bang, minum. Udah kopi Bang. Udah kopi Bang. Jelas itu masih juga bingung. Makanya
hilangkan dulu Gini, Bang. perspektif bahwa dilarang poligami itu hilangkan dulu karena nggak ada ayatnya, sehingga kamu itu akan mudah menerima ayat, gitu loh. Oke, gini dengar. Oke, Ini aku bawa belum nih apa-apa, poligami kamu nih. udah anti poligami, Iya. makanya bentar bang. Iya. Karena Iya, Anda iya, iya. itu sudah anti poligami, makanya ayat apapun kamu tentang, gitu loh. Iya. Makanya Oke. dihilangkan dulu anti poligami itu. Oke, abang bilang oke. Yuk kita masuk poligaminya bang ya. Kita masukkan ke poligami. Tertutup tabir logikanya itu. Oke, kita masukkan ke poligami ya bang. Ku masukkan nih poligami ke sini ya. Oke. Kita baca nih bagus-bagus ya bang. Kita masukkan poligami. Kalau ada poligami sini istilahnya merujuk nggak apa-apa. Makanya di ayat 27 tadi, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan pencaraian. Nah, nggak ada poligami toh? Enggak ada, di situ belum ada. Belum. Oke. Nah, dengar dulu. Dengar. Belum ada, Aku di masuk ayat poligami. 7 belum. Iya. Kita masuk ke poligami nih. Aku anggap poligami lah. Tapi kita tengok di ayat ini ada nggak poligami? Adakah Ayat engkau 27 tidak? belum. Iya. Oke. Iya. Iya, bang. Sabar bang. Sabar memandangku. Janganlah engkau mencari seseorang. Oke. Nggak ada poligami di situ. Tetapi kalau orang abang kan menengok ayat yang pertama dari 728 ini istilahnya kan dua keterangan. Bahwasanya yang udah nikah tapi dia istilahnya nikah kawin dia sama orang lain, padahal tidak bang. Dia kan membilangkan kau udah kawin nggak boleh kayak gitu. Itu istilahnya di 728 ini. Makanya kau tidak berdosa karena udah kawin. Aduh, ngapain kalau udah itu nggak logis bang. Orang yang sudah punya istri kok masih dibilang kalau kamu kawin nggak berdosa, nggak logis. Yang logis itu kalau dia itu nambah nggak berdosa, itu logis. Kalau dia sudah punya istri, masa dikatakan berdosa kan enggak sih? Ada aja kau ini. Iya, saya masukkan poligami. Oke, saya masuk ke kan kubantah anti poligami tadi. Ini masukkan poligami. Tetapi kalau poligami engkau kawin, bang. Iya, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kan poligami itu. Kalau engkau poligami, engkau tidak berdosa. Tetapi kalau engkau berpoligami, engkau tidak berdosa. Aku masukkan nih poligami nih. Iya. Tunggu. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Oke bang. Padahal kita masukkan poligami di situ. Iya, tetapi kalau kau udah poligami, engkau tidak berdosa. Oke bang. Nah gitu dong. Iya. Iya bang. Iya bang, slow bang, bentar ya. Tetapi kalau kau berpoligami, kau tidak berdosa. Kalau kau udah kawin, kau tidak berdosa katanya. Tetapi bang, kalau dibilang di sini istilahnya, halo. Ya terus. Tetapi kalau engkau udah berpoligami, engkau tidak berdosa. Konteksnya di sini kalau kita ikuti berpoligami, di sini nggak ada diterangkan bahwasanya dia memilih istri satu. Karena poligami itu apa? Memiliki istri 1, 2, dan 3, bukan merujuk kawin-kawinnya. Kacau. Tapi kalau dibilang di sini, tapi kalau engkau tidak berdosa dan menikahinya lagi. Ya, dia lagi diskusi sama Bible-nya itu. Kita itu, yang namanya hidup beragama itu kan, agama itu bukan hanya mengajarkan keselamatan, tetapi agama itu harus mengajarkan yang namanya solusi. Itu adalah agama. Solusi, dengar. Kalau kita beralih ke solusi agama, kita sabar sebentar, poin. Nah, kita tahu ya, di dalam kekristenan itu konon katanya tidak boleh bercerai, tetapi pada faktanya berapa banyak yang terjadi perceraian. Ini ada satu kisah menarik nih ya. Sepakat nggak kalau misalkan agama itu mengajarkan solusi? Kita sepakati dulu sebelumnya. Sepakat atau tidak? Solusi yang terbaik buat manusia. Mantap. Solusi yang terbaik buat manusia. Ini ada satu kasus ya, Pak Melnap, Pak Moreno, ada satu kasus di mana Dewa punya seorang kawan Dewa itu adalah seorang Kristen. Dia punya istri dan dia punya 2 orang anak. Tetapi ini kembali lagi ya, perbuatan oknum ini ya. Dewa katakan ini oknum. Dia melakukan perselingkuhan. Setelah melakukan perselingkuhan, dia punya pacar gelap. Tiba-tiba pacarnya telat 5 bulan.
Nah, pertanyaan Dewa itu, solusi apa yang ditawarkan oleh kekristenan ketika menghadapi masalah ini? Silakan. Halo. Ya. Solusi apa maksudnya? Ini, oke Bang. Berarti istilahnya apa solusinya? Bahasanya udah dihamili anak orang kan Bang? Betul. Nah, kalau memang hakikatnya memang sebenarnya, kalau kami merujuk ke Alkitab sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi karena dipaksakan ini tadi, nah ini kan secara kepaksaan nih tadi. Jadi makanya apa kalau udah dua jadi satu daging nggak boleh lagi dipisahkan karena Saya tapi nanya itu, tolong nyambung pertanyaan ya. Dari kasusnya tadi ente membahas poligami di dalam Islam itu adalah bagian daripada syariat. Yang haram itu adalah poligami Tuhan, itu haram. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati. Itulah yang dikatakan poligami. Nah sekarang pertanyaannya, solusi apa yang ditawarkan di dalam kekristenan ketika jemaatnya menghadapi permasalahan ini? Silakan. Iya, betul. Kadang dinikahin Bang, kadang dinikahin. Memang betul. Tapi semua nanti ini baik dari keimanannya si yang ngambilin nanti nggak kami ini lagi, nggak kami usir gitu. Karena nggak Saya tanya solusi apa yang ditawarkan untuk kekristenan ketika menghadapi permasalahan ini. Dia adalah seorang Kristen, punya istri, punya anak dua, tetapi pekerjaannya sehari-hari adalah melakukan yang namanya perselingkuhan. Sampai beliau punya selingkuh dan selingkuhnya itu hamil 5 bulan. Silakan. Iya, kadang dinikahin tapi nggak ngikuti ajaran. Poligami berarti itu. Dengar, dia nanti nggak diberkati dari gereja Bang. Dia nggak diberkati dari. Nggak nanya yang diberkati atau tidak itu bukan tahlilan masalah nanti. liturgi, bukan masalah seremonial, bukan. Iya, dengar dulu Bang. Solusinya itu kalau kami itu. Kalau kami berkati, kami lanturkan dalam Alkitab. Nggak nanya diberkati, nggak nanya. Iya dinikahi memang Bang. Dinikahi memang. Ya itu solusinya dinikahi ya sudah Morino gimana sih? Selesai ya. Berarti Iya dengar dulu Bang. namanya poligami walaupun itu adalah satu keterpaksaan. Itu ternyata diperbolehkan. Soal diberkati atau tidak, yang berhak untuk memberkati atau tidak bukanlah manusia tetapi Tuhan alam semesta. Gitu ya? Bukan Tuhan, bukan tidak dibawa dalam gereja enggak Bang? Dengar dulu. Gini, aku mau cerita juga Bang. Gini, teman-teman, saya boleh berbicara tidak? Aku mau cerita 2 menit. Izin 2 menit cerita 2 menit. Enggak, saya sambung sebentar doang. Sebentar, 2 menit. Aku 2 menit. Aku sambung dari Pak Hadewa tadi bilang, ya kan. Itu kan diam-diam ada yang hamil 5 bulan. Contohnya begini, ada juga kasus. Di dalam ruang lingkup circlean dia seolah-olah suami yang sangat setia, ya kan. Suami yang sangat bijak di dalam circlean dia. Ini mohon maaf ya, ini ceritanya seorang yang Kristiani ya. Selama hidupnya beliau itu dianggap sebagai sesuatu yang panutan lah. Nah pada saat dia meninggal tiba-tiba datang kucuruk seorang gadis ibu muda ya dengan anaknya nangis segukan. Siapa kau? Nangis segukan, akhirnya setelah diusut bini muda dia dan anaknya. Ayo lu mau bilang apa? Coba itu orang yang meninggal. Saya boleh menerangkan terlebih dahulu kepada Melna. Saat meninggalnya saat dia meninggal selama hidupnya dianggap sakral suci panutan, ternyata pada saat menjadi jenazah seperti itu. Gimana itu coba? Ayo. Baik, Alfredo silakan. Solusinya apa? Ayo, bagaimana itu kalian coba? Saya boleh? Silakan. Solusinya apa? Izinkan saya. Gini, kalau perumpamaan contoh yang sempat dikasih kepada para mahadewa ya, para mahadewa ini mengenai dia berzina tiba-tiba dia hamil duluan, itu sudah melanggar hukum Tuhan. Karena dalam ajaran kita berzina itu udah salah. Nggak usah bilang seperti itu. Dengarkan dulu. Pak, ya, tadi dia bisa kasih perumpamaan. Kekristenan, sebelum menikah itu mereka melakukan zina, Pak. Itu di dalam kekristenan.
Ya, Nah, di itu. dalam Matius 5 nomor 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Betul. Kekristenan Betul. seperti itu. Sebelum Iya. mereka melakukan yang namanya pernikahan, mereka sudah melakukan zina terlebih dahulu. Ya. Iya, betul. Yang saya Betul. tanyakan, apa solusi ketika yang namanya menghadapi masalah ini? Iya. Kalau saya kasih perumpamaan terlebih dahulu kepada Mahadewa sama Melnaf, bagaimana Nabi Ibrahim di agama kalian? Solusi. Jangan kesana sana, Saya kasih perumpamaan yang sama. Kejauhan melebar, aduh Enggak. kejauhan. Saya kasih perumpamaan yang sama. Bagaimana Nabi Ibrahim kepada Hagar? Nabi Ibrahim. Ya, dia tidak menikah, Nggak nanya tidak Nabi direstui Ibrahim. oleh Yang saya Tuhan tanya, Allah, apa tapi dia solusinya mempunyai anak. ketika menghadapi masalah ini? Nggak nanya Nabi Ibrahim. Loncatmu kejauhan, Bagaimana itu? loncatmu itu Nggak kejauhan. usah Aduh. kesana. Enggak. Itu perumpamaan yang sama. Itu perumpamaan yang sama. Bagaimana Hagar dan Baik, Pak Sarai, De. Ada lagi Sarai Kristen yang itu cerdas, Pak De. nikah yang Di bawah sah kepada untuk menjawab Tuhan. pertanyaan, Tapi bagaimana Kita Hagar bertanya mengenai Dia sebagai pertanyaan selir, sederhana, dia mempunyai tetapi anak, bawa ke Nabi Ibrahim. Kita mempunyai nggak nanya anak soal Nabi Ibrahim, bernama ya. Ismail Kita nggak nanya dan diberkati Sarai atau mempunyai tidak. anak Yang Ishak. kita tanya ada solusi. Itu Apa bagaimana? solusinya Sedangkan untuk Hagar, menghadapi masalah ini? Hagar tidak Ternyata dinikahi oleh Abraham, untuk tidak mempertahankan direstui oleh keimanan Tuhan dia Allah. dia itu Tetapi harus membawa Hagar ke Nabi diberkati. Ibrahim. Enggak, Hagar Harus membawa ke dikasihi Nabi oleh ini. YouTube Harus HP. membawa Hagar ke Nabi dikasihi ini. oleh YouTube HP. Kejadian 16, Hagar dikasihi oleh YouTube HP. YouTube HP di dalam Iya, kejadian 16 dikasihi. menjumpai Hagar Semua dan Ismail. dikasihi sama Tuhan. Tuhan Kejadian Allah. 16 Hagar dijumpai langsung oleh YouTube HP dan Ismail pun dijumpai, mereka dikasih oleh Tuhannya Israel. Oke, Bang Mena, pertanyaannya Mahadewa itu solusi loh, bukan ke arah perbandingan. Enggak, Kalau masalahnya perbandingan kita nih, bisa dia- jawab lagi. dia Gini, saya Ridho, kasih perumpamaan coba solusinya bagaimana apa yang Nabi Abraham dikatakan oleh mempunyai Mahadewa itu? Kalau selir, solusinya yaitu solusinya Hagar. apa, Afrido? Bagaimana Yang Sarai dikatakan juga? Mahadewa, kamu kan Pak Afrido SH lebih berilmu lah daripada kami di sini. Pertanyaannya solusi. Kan itu pertanyaannya kan menunjukkan kalau bagaimana ada kita orang yang mengambil bertanya persepsi, jauh nanti itu bagaimana bisa hal kamu setelah tersebut. menjawab Saya solusinya kasih itu loh. analogi. Jadi begini, Halo, mohon maaf, udah, Afrido, tunggu, Bang. jawab dulu Dengar, solusinya, Bang. baru kamu bisa mengasihkan hal itu. Kita juga akan jawab itu gitu. Apa solusi dari pertanyaan Mahadewa gitu? Nah, solusinya dengar Bang, memang Diam dulu, solusinya. Morino, biar Afrido yang SH ini sarjana hukum, silakan. Walah, nah. Dengar Dia- Bang. Udah kalau Aku- kamu ngomongin Abraham ya. Loncatnya terlalu jauh kau, aduh. Iya Bang. Aku nggak jauh, Kenapa kami takut ngobrol Abraham? Silakan, nanti setelah kamu Ya, jawab dengar, solusinya gitu loh. Dia Morino, biarkan orang yang pintar sarjana hukum ini yang bicara, silakan Afrido. Walah. Bentar aku Bang, Ya 1 udah. menit. Diam dulu Oke. Morino, biarkan Afrido sarjana hukum untuk solusinya apa. Nanti kita bahas soal Abraham. Silakan. Walah. Oke. Sorry Morino, saya dikasih kesempatan sama Yans nih. Kasih kesempatan saya untuk menjawab. Bagaimana solusinya? Satu, kita harus melihat dari eksplisitnya. Bagaimana dia melakukan kesalahan tersebut. Ya, Cerita. itu tidak dikehendaki sama Tuhan. Itu satu. Solusinya Malah bagaimana? curhat jadinya ini. Kenapa Mahadewa? Malah curhat, Tende. Naikkan lagi aja yang lain, pakaian santang. Ya, kita nggak nanya diberkati atau tidak, kita tidak Oke, nanya apapun enggak. juga. Aku Yang dulu, kita Bang, tanya aku dulu, adalah Bang. solusi. Nggak usah Aku dulu, angka Bang. 1, Solusinya- angka 2, angka 3, nggak usah. Ya. Solusinya memang dinikahi. Memang Nah, dengar udah aku Bang. poligami udah selesai. Dengar, Selesai, iya ya. dengar dulu. Nah, udah, itu udah, yang udah. saya Satu menit, tekankan Bang. supaya Sudah, Mahadewa tidak bilang itu solusinya. Dengar dulu Menurut Bang. ente Jadi solusi terbaiknya apa itu? Menurut jika ente. kita nengok Moreno, ke sebentar, sekarang Moreno, yang Moreno, terjadi. Sebentar, Kalau ini kita kan sarjana daripada hukum. zina, udah ketahuan Sebentar, 5 sebentar. bulan menghamili. Kita nggak nanya, kita tahu Gimana? semua itu adalah jinah. Kita tahu semua, nggak usah ngajarin. Menerapkan Ya. poligami ini di dalam agama Islam. Itu gimana itu para ustadz itu santri itu dihamili? Silakan. Itu dinikahi atau enggak itu? Jawab Oh, dulu Bang. dinikahi. Dinikahi. Kenapa di penjara? Dinikahi, Kenapa Bang. di penjara? Ah, Kenapa di dinikahi. penjara? Kenapa nggak dinikahi itu semua? Dinikahi. Yang tidak boleh dinikahi itu lagi bete. Nah, laki-laki kenapa lawan dinikahi laki-laki itu itu semua tidak santri boleh. itu, Bang? Dia Kenapa nggak dia dinikahi bersedia santri itu, dalam Bang? poligami. Jawab dulu. Jawab dulu. Kenapa Salah, dinikahi jangan santri berisik. itu?
itu untuk menggoyahkan iman Kristen boleh, apem lawan apem boleh, bahkan binatang dengan manusia pun boleh menikah di gereja. Kenapa nggak dinikahi? Padahal poligami itu ada yang dalam membolehkan Islam. itu semua. Kenapa nggak dinikahi Silakan santri yang itu ditanya banyak adalah dalil mengenai itu? soal poligami. Andai kan dia bicara oknum, andai kan dia tadi bicara oknum, tentu Jadi santri apa itu yang gimana bang? dilakukan Kenapa oleh nggak dinikahi? Ustadz itu Kenapa nggak sudah dinikahi, pasti Bang? yang namanya melakukan pernikahan. Bagaimana Kenapa nggak andai kan dinikahi Ustadz itu tidak para melakukan santri pernikahan? satu arah tuh, Ustadz karena ini pasti jatuhnya akan debat kusir dipenjara. nih. Begitu ya. Kenapa nggak dinikahi para santri itu Ustadz itu? Berapa orang itu Mana bang? buktinya? Kenapa nggak Buktinya dinikahi? mana? Tidak dinikahi. Buktinya mana? Banyak itu bang para Ustadz tuh. Kenapa pedang lawan pedang ketika yang namanya seorang pastor merecehkan pelecehan seksual lagi bete? Kenapa tidak Enggak, aku kan ke mereka? poligami Ternyata bahwasanya dinikahi di Islam mereka. itu bisa. Iya, Kenapa Ustadz ya. itu Ini nggak jangan dinikahi kayak para Ini santri Morino, itu? kalau arah sana Orang nanti udah kepepet. nanti ini ada sarjana hukum, ini Afrido ini sarjana hukum, saya akan bertanya tentang sarjana hukum tentang hukum positifnya. Begitu ya, Morino, sebentar. Afrido jawab apa? Saya boleh Gini, Anda penasihat hukum laki-laki ini, anggaplah Anda penasihat hukum laki-laki ini. Jadi soal dosa dan dosa itu udah tahu masih mereka. Pertanyaannya solusi. Kasih solusi untuk laki-laki ini gitu loh. Yang tadi menghamili ini 5 bulan ini. Apa solusinya? Baik, Gitu loh. terima kasih Dari tadi kepada jangan saudara curhat. yang Begitu, Afi. lanjut. Nah, Solusinya terima memang kasih kepada dinikahi. saudara- Kenapa itu santri itu nggak saudara dinikahi yang sama Ustadz itu Kau tadi bang? diem, Padahal Morino. poligami di Islam iya. Astagfirullah. Morino, Oke, kau oke, diem. Morino. Nyari remis. Tenang, Nyari Morino. remis dia itu. Nyari remis. Mau nyerang. Gini. Kita nanya solusi kok. Enggak, dia enggak nyari-nyerang dia. Emang Iya. itu begitu Ya adanya. kalau misalkan Itu mau nggak nyari bisa nyerang, untuk ya gue disanggah. serang balik. Bagaimana Itu pernikahan emang laki-laki oknum. dengan laki-laki? Hah? Enggak, tadi Pedang lawan Mahadewa pedang. ngasih perumpamaan mengenai oknum. Bukan perumpamaan. Ini jelas-jelas terjadi pada teman gua. Bukan perumpamaan. Gini. Ini nyata. Iya. Jadi jangan Iya, gini, Mahadewa, dengarkan saya dulu. gini, Dengarkan kalau saya mau dulu, nyata bisa. gini, Afido, coba Anda sarjana hukum lebih pintar mungkin ya. Mudah-mudahan Iya, pertanyaan saya akan Iya, ini dan bagaimana- pertanyaan iya. Mahadewa pun sama. Apa solusinya? Itu kan udah Iya, salah terima dia. kasih. Anggap dia salah. Solusinya kesalahan dia tuh apa? Tolong bantu dengan hukum, apakah hukum Islam, Kristen pun itu solusi supaya dia Enggak. nggak ada masalah, dalam artian anaknya ini betul-betul apakah nanti solusinya digugurkan saja, solusinya dikawinkan saja, itu solusi loh. Apa solusinya di kekristenan gitu, Afrido? Silakan. Oke. Kalau tadi saudara yang Api menyinggung tentang hukum positif, bagaimana orang-orang itu bisa nikah di luar nikah? Secara hukum positif itu harus dikawinkan. Aduh, curhat. Ya. Hukum positif ini solusi di kekristenan loh, bukan Iya, hukum iya. positif Dengarkan lagi. dulu, dengarkan Nanti dulu. Anda tahu hukum positif. Iya, Makanya dengarkan dulu, solusi. dengarkan dulu. Saya belum kelar. Udah langsung kayak gitu. Jangan Nah, curhat. secara hukum Mas. positif Yang kita seperti tanya itu. langsung poinnya Nah. aja. Langsung poinnya. Enggak dong. Oh, saya harus ngasih nggak bisa langsung penjelasan poinnya. dan tidak langsung Diputar kepada dulu poinnya, ya, diputar dulu supaya ya. orang-orang bisa Ketika saya bertanya mendapatkan kepada Alfredo, penjelasan apakah bagaimana Alfredo seorang saya. laki-laki, dia akan menjawab rumah saya di sini, saya naik bis ini. Padahal yang ditanya laki-laki atau perempuan. Tetapi diputar Enggak, dulu sedemikian ini rupa secara untuk perumpamaan, mempertahankan kan. keimanan. Yang kita tanya Ya. di sini dari tadi gue capek Bisa mendengarkan saya soal poligami. kesempatan dulu Mahadewa. Saya kasih kesempatan, tetapi saya pengen poinnya. Apa solusinya? Nggak usah nanya kemana-mana. Silakan. Ya udah, jangan banyak bicara dulu Mahadewa. Ya, atas jangan curhat, kesempatan jangan untuk saya curhat. berbicara. Kalau curhat gue potong. Kalau curhat. Enggak, itu enggak curhat. Saya Ya, memberikan itu pandangan tadi saya curhat. Silakan. mengenai ilmu saya. Ya, curhat apa solusinya? Gua catat nih. Ya udah. Nih, kalau mengenai hal tersebut secara hukum negara itu harus dikawinkan. Curhat Dan kalau lagi. secara agama, Negara, secara hukum agama. secara Nggak usah secara disimpul. Kristen, Sebentar, Mbak secara Dewa, nanti Kristen, biar gua jawab. Di mana ini saya mau jawab dulu, pasal buset. undang-undangnya harus dikawinkan dalam hukum positif? Silakan. Nah, kalau Di mana? solusinya Di mana? Sebentar. Di mana undang-undangnya harus dikawinkan? Nah, kalau Pasal dari mana? solusi Hukum positif saya, ya. Hukum positif. Tadi kamu mau hukum harus dikawin. Undang-undangnya di mana? saya menjelaskan terlebih dahulu. Undang-undang di mana, Pak? Undang-undangnya. KUHP Ya. apa Saya perdata apa? menjelaskan terlebih dahulu. Nah, makanya saya mau
Marino, diam dulu Marino, diam dulu. Ini dulu dari Kristen hukum positif. Saya bilang Anda itu sarjana hukum. Lebih apa pertanyaan? Solusinya ya udah. Aku contoh nih. Contohnya saya mengasih gugurkan aslinya. Saya kasih kesempatan terlebih nanti dahulu. apa hubungan positif akan berlaku di situ. Gugat, kawin. Contohnya kasih kesempatan saya. Anda ngerti mungkin. Kita harus mengasihi dia. Dengan cara apa? Dengan ya. Akhirnya karena dengan hal tersebut ternyata dengan hal tersebut saya udah tahu dan bagaimana ya saya kasih jawaban dulu. Bagi Abraham mempunyai anak dari seorang Hagar tidak menikahi Hagar. Enggak. Harus dijawab terlebih dahulu. Karena perumpamaannya dari sana ada benang merahnya. Karena Tuhan mengasihi manusia. Oleh sebab itu nanti kita ke situ. Tuhan tidak akan udah. Enggak, saya kasih pertanyaan terlebih dahulu. Ada benang merahnya kan? Saya dikasih kesempatan kepada saudara Yans, boleh menyinggung hal tersebut, ya. Saya mau nanya kepada Mahadewa, karena kalau saya ngomongin mengenai oknum, kamu marah-marah. Yang tadi udah disampaikan kepada Marino. Saya menjawab perumpamaan mengenai Alkitab, di Al-Quran juga ada kan? Fair dong, supaya tidak ada sakit hati kan? Izin ngomongin saya jelaskan oknum kan? boleh teman-teman, izin saya jelaskan. Ya, bagaimana Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim ya bisa mempunyai selir walaupun dia dikasih oleh Tuhan Allah kepada Hagar dan keturunan Hagar yaitu Ismail. Tadi ente dia tidak mengatakan menikahi kalau udah Hagar. Bang Pledo Ya. sudah poinnya kami sudah dapat ya. Bagaimana itu? Tadi ente mengatakan kepada kami kalau Nabi Abraham alaihissalam itu melakukan perceraian, melakukan perzinahan begitu ya dengan Sarai. Betul tidak? Bukan berzina itu atas Nabi atas Abraham melakukan zina kepada Hagar, bukan siapa kepada bilang Sarai. itu diizinkan, itu atas diizinkan oleh Sarah yang memberi izin itu. Kok berzina bagaimana? Ya, itu kan melalui Tuhan dong. Loh, itu Sarah yang memberi menyampaikan izin kok. kepada Sarai mengenai apa yang sudah diilhamkan kepada Tuhan Allah kepada Abraham Anda untuk bawa ayat, aku mengawini juga. Hagar Anda bawa dan Sarai ayat. menyetujui Sebentar. hal tersebut. Anda bawa ayat, aku juga pakai ayat ya. Di mana di situ tertulis bahwa Yutufafe Allah itu yang pada saat jumpa Abraham itu melarang Abraham nikah lagi? Ada ayatnya di mana dalilnya? Dia cuma berkata bahwa Abraham akan mempunyai keturunan gitu loh. Ternyata Sarah setelah berapa usia 100 tahun apa 99 tahun itu tidak mempunyai anak. Sarah memberi solusi. Silakan ambil salah satu budakku nikahi supaya agar kamu mempunyai keturunan. Dan setelah mempunyai keturunan, Itu kan melanggar hukum Tuhan, benar nggak sih? sebentar, kenapa di dalam Kejadian 16 Yutufafe mengasihi Hagar dan Ismail? Yutufafe menjumpai Hagar dan Ismail. Diberkatilah mereka dan keturunannya menjadi 12 raja. Jawab kamu. Nih, di Alkitab ada mengenai penyelewengan Sarai yang merasa merasa ragu kepada Tuhan. Kenapa engkau meragukanku? Hai Sarai. Ada di Alkitab. Tetapi tidak ada larangan untuk Abraham menikah lagi, nggak ada dalilnya, Bang. Tetapi di dalam Kejadian 16 yang di dalam kejadian tersebut ya Tuhan Allah bilang, kenapa engkau meragukanku Sarai? Sebentar Bang. Di dalam Kejadian 16 Tuhan Allah Israel yang dinamakan Yutufafe itu menjumpai Hagar dan Ismail, memberkati mereka dan menjadi 12 raja keturunannya. Baca Kejadian 16 satu perikop. Karena Abraham diberkati pada Tuhan dan tidak keinginan Abraham ingin mengawini Hagar, ya.
itu perbuatan dosa, tapi Tetapi dia perbuatan harus dosa punya tersebut keturunan, dia harus tidak ada membuat keturunan. Tuhan Aduh, Allah Bang. menjadi tidak menyukai Hagar dan Ismail, tidak. Itu dia harus punya keturunan, makanya Sarah itu memberi izin, ambillah salah seorang budakku dan nikahilah agar engkau mempunyai keturunan. Baca nggak ayatnya, Bang? Iya, Gini aja saya Pak, baca. Pak Melnap, Pak Saya Melnap. baca. Sebentar. Saya Pak baca. Fredo. Nah, Sebentar, bagaimana sebentar ya, kes sebentar. tersebut Lanjut. Ini orang mengenai sudah menghujat Hagar dan Nabi Ibrahim Sarai alaihissalam. tidak dikawinkan, Nabi Ibrahim itu kenapa dimuliakan, Hagar Nabi tetap Ibrahim itu Nabi menjadi kami, ya. selir Dia nggak Abraham? ngerti, Dalam dia nggak kejadian ngerti, dia nggak 16 paham nomor dia. 3, Dia nggak sebentar paham. ya. Di dalam kejadian 16 nomor 3, jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Untuk Ayat menjadi berapa itu? istrinya. Kejadian 16 nomor 3. Kalau dibuka, Itu perikop, makanya ente sudah Bapak menghujat Alfredo Nabi baca. Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi kami, nabi kami. Ente tidak merasa memiliki, buang Nabi Abraham dari ente, ya. Nabi kami beliau itu. Baca kejadian Enggak. 16 nomor 3. Apakah yang Itu namanya Sarah permintaan itu Sarai. Itu permintaan Sarai, untuk bukan dijadikan permintaan istri? Tuhan. Bukan. Sebentar, untuk dijadikan istri atau bukan? Iya. Hah? Tapi itu permintaan Sarai. Karena Sarai untuk dijadikan tidak apa? dapat Untuk melahirkan. dijadikan istri artinya dinikahi atau tidak? Nikahi, gitu jawabnya SH dong. Jadi, Jawabnya itu gampang baru simple resmi. gitu loh. Aduh, si Alfredo nggak SH paham. kok tolol permanen sih, gimana ini? Makanya Alfredo, kejadian kamu kalau 16 nomor baca 3. Bible itu baca Baca satu ayat perikop, 5. Baca ayat satu 5. perikop. Aduh. Baca. Dijadikan istri itu dinikahi atau tidak? Kian Santang? Jadi istri lah gimana? Aduh, sarjana. Mohon maaf ya, saya bukan merendahkan kamu sarjana hukum. Di sini perkataannya kan jelas. Lalu memberikannya kepada Abraham suaminya, berarti suami Sarai, kan begitu, untuk menjadi istrinya. Berarti menjadi istrinya bukan menjadi, mohon maaf nih. Iya, bukan menjadi selingkuhannya, bukan. Resmi itu, udah resmi. Paham nggak, Alfredo? Paham. Itu atas seizin Sarah, istri pertama. Dan mereka resmi menjadi suami istri. Dan YouTube HP memberkati Hagar dan Ismail, kejadian 16. Paham nggak sih Alfredo? Ya begini Alfredo. Poinnya Lanjut. kita sudah dapat, Pak. Baik. Poinnya sudah dapat kita. Dan ternyata kita tahu ya, yang namanya agama itu melarang yang namanya zina. Tetapi kalau itu dibungkus dengan satu ajaran, itu menjadi ibadah. Contohnya apa? Dalam pernikahan. Kita tadi sepakat bahwa yang namanya agama itu bukan hanya mengajarkan keselamatan saja, tetapi harus mengajarkan yang namanya solusi. Ternyata solusi sedemikian rupa diputar, ujung-ujungnya mereka menikah. Artinya mereka poligami walaupun itu keterpaksaan. Dan di dalam Islam itu ya, yang perlu ente di sini ketahui, poligami itu bukanlah ajaran Islam. Tetapi Islam datang untuk membatasi yang namanya poligami. Dulu itu berapa poinnya. banyak para nabi melakukan yang namanya poligami sampai ratusan, sampai puluhan. Sekarang Islam datang untuk membatasi yang namanya poligami. Islam itu solusi. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, alhamdulillah di Islam ada solusinya. Tetapi di Kristen diputar sedemikian rupa, tetapi ujung-ujungnya apa? Dinikahi. Andaikan mereka mengatakan digugurkan, beginilah ajaran kasih mereka. Andaikan ditinggalkan perempuannya, inilah ajaran kasih mereka. Malu Itulah nggak tuh solusi teman-teman di dalam Kristen? Islam. Coba teman-teman Kristen dulu. Ajaran kasih, kalian menggadang-gadang ajaran kita, tapi seperti itu. Makanya teman-teman kita sadarlah, kita hidup sekarang sportif ya. Gitu loh. Kalau memang kita mengakui betul ya betul, keliru ya keliru gitu. Jangan selalu berpikiran negatif terus. Aduh, tolong dirubah paradigma berpikir kalian, teman-teman Kristen gitu loh. Iya. Iya, Bang. Pahami ya. Iya, Bang. Minum kopi dulu, Bang, biar nggak ini. Nah, Morino, sekarang kalian sudah paham. Jadi kita jangan selalu merasa paling benar. Kitalah yang mengakui ajaran kasih. Justru kita harus malu dengan saya lagi ada urusan dengan apa predikat itu. Karena apa kenyataannya banyak yang saya mau melanjutkan mengenai Abraham. Melnaf, sorry.
mengenai Abraham, ya, itu kan diminta kepada Sarai. Sarai meminta kepada Abraham untuk menikahi Hagar, ya. Pada ayat 6-nya, ya, sorry tadi saya lagi ada telepon. Pada ayat 6-nya, kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Ya. Poin yang kami bicarakan di sini mengenai soal konteks pernikahan, ente sudah mengenai Nabi konteks Ibrahim pernikahan, alaihissalam itu bagaimana melakukan konteksnya yang namanya dalam hal perselingkuhan. tersebut? Sementara Ya. di dalam Kejadian 16 nomor 3 itu dijadikan sebagai istri. Poin kita itu adalah mengenai soal nikah, ya. Poin kita di situ. Mengenai poin yang lain nanti kita bahas. Yang jelas poinnya seperti itu ya. Sudah dapat ya, sarjana ya. Enggak, bagaimana itu Silakan, pandangan Bang kamu Kian Santang. mengenai Hagar dan Sarai? Saya mau mendengarkan hal tersebut. Tadi saya keputus. Ya, Tadi saya ada telepon. poinnya begini. Ente tadi mengatakan Nabi Ibrahim melakukan perselingkuhan, betul? Betul? Atas persetujuan dari istrinya. Nah, sekarang di sini dijadikan istri. Istri itu menikah atau tidak? Itu udah resmi itu Bang Alfredo. Jadi suami istri bagaimana? Iya. Kau ngomong zina katanya. Gimana? Nah, ini masih Alfredo ya. Bang Alfredo, Luar biasa. singkirkan tabir pemikiran negatif thinking terhadap teman-teman Muslim. Kita harus tahu relevan realita yang sebetulnya gitu loh. Kita buka tabir kita dulu yang pikiran jelek terus itu dihilangkan. Gitu loh Bang Alfredo. Silakan dilanjut. Baik. Ada yang lain, Kristen yang lain? Bang Kian Santang? Pak Juma udah ini monitor? Bang Juma? Oh, saya mau nanya dong satu aja. Sebelum saya live. Sebelum saya live. Boleh? Saya mau menanyakan mengenai tentang poligami. Poligami beralasan mengenai kebanyakan nih. Teman-teman saya segala macam, entah teman kantor saya, entah klien saya menanyakan, sering mengatakan kepada saya, alasan dia melakukan poligami itu satu, entah istrinya tidak mempunyai anak atau bagaimana. Secara ilmu kesehatan itu sebenarnya potensi besarnya itu bukan kepada istri, tapi kepada suami yang mempunyai kemandulan. Itu bagaimana solusinya mengenai poligami yang tidak bisa meneruskan keturunan dari segi laki-laki, tapi wanita bisa subur. Itu bagaimana? Saya jawab ya, teman-teman saya minta izin jawab. Banyak solusinya Bang. Pertama bisa memungut anak. Banyak anak-anak di panti asuhan ya yatim piatu, silakan diambil aja dari agama Islam, Katolik, Kristen, silakan pokoknya. Dari suami bisa nikah lagi. Enggak, solusinya kalau nggak punya keturunan kita ambil anak angkat, bisa pertama, kedua, atau ya mungkin dinamakan menikah lagi, terserah. Yang penting sportif. Berarti boleh poliandri dong, berarti dari pertanyaannya nanti saya akan bertanya sama kamu. Balik lagi, muter-muter lagi. Bentar, Bang Melnaf, Anda sarjana hukum, apa itu berlaku adil? Contoh laki-laki jamaah perempuan. Nah, inilah katanya sarjana hukum, berlaku adil. Tapi adil tidak semua adil disamaratakan. Kayak saya. Nah, contoh, apa itu adil? Makanya begini, pertanyaan saya mudah saat ini. Apakah laki-laki sama perempuan itu sama atau tidak? Pertanyaannya adil tidak kayak itu begitu? Berlaku adil apa tidak? Gimana? Saya tanya. Gimana? Tadi Bang Yas menanyakan kepada saya mengenai keadilan. Ya, saya tanya, adil tidak? Orang mahasiswa dikasih 20.000, orang SD dikasih 20.000, adil gak? Oke, saya jawab tidak adil. Pertanyaannya Ya tadi udah, pertanyaan secara implisit, itu semua adil. Tidak, sejarah keadilan ini harus jelas. Kamu kan sarjana hukum. Adil ini sama rata, kata kamu tadi jawab. Adil itu sama rata. Kalau sama rata, 20 sama 20 itu sama rata kan? Berarti adil nggak menurut kamu itu? Sama rata. Adil nggak? Tapi tidak adil kepada orang-orang tertentu. Nah, itulah keadilan, coy. Bukan berarti sama rata sama rasa gitu.
kan dia barusan sama rata kamu jawabnya. Saya nanya adil itu apa? Sama rata. Kamu barusan jawab sama rata. Bagaimana Anda sarjana hukum kok tahu apa jawab pertanyaan saya aja sama rata? Gimana sih? Saya bukan sarjana hukum loh. Saya ini baru tamatan SMA. Plus saya. Ya keadilan emang seperti itu. Nah, Semua apakah keadilan sama rata buka lagi di dalam hukum keadilan? Buka lagi. Apa sama rata? Adil. Buka lagi. Buka lagi buku kepada orang-orang tertentu. Ya. Nah, Adil bukan bisa orang saya tertentu. bilang, Adil saya itu bilang bukan sama rata, coy. Saya bilang nggak adil. Ya sudah. Tapi orang-orang bilang itu adil. Kalau kamu jawabnya seimbang itu SD 20.000, mahasiswa 20.000. Kalau seimbang nggak akan mungkin segitu. SD akan 20.000, yang kuliah pasti Ya akan udah, saya lebih tanya dari itu situ adil nggak? gitu loh. Saya tanya itu adil nggak? Gua dijawab tadi pertanyaan lu ya nggak adil. 20-20, mahasiswa 20, SD 20 ya nggak adil. Gue jawaban itu. Kalau rata, gua bilang rata 20-20 adil. Kalau lu bilang rata gitu loh. Nah, apakah rata yang kamu sebut itu adil? Kan enggak. Jelas ya. Makanya kita lihat sisi baiknya, sisi buruknya keadilan. Kenapa perempuan tidak solusinya tidak menikah lagi? Kan itu dijawab gampang. Karena keadilan di sini bedanya laki-laki sama perempuan. Nanti dijabarkan kamu nggak akan ngerti juga. Pertanyaan saya, apakah di dalam Bible-mu itu adil nggak antara perempuan sama laki-laki? Coba kamu di Bible. Kenapa? Adil nggak? Adil kalau di Bible mengenai Adam dan Hawa dan keturunan-keturunannya. Adil. Iya. Apa yang kamu maksud tidak adil? Oke. Saya mau menanyakan itu. Pertanyaannya, apakah Ismail itu dapat haknya? Dapat hak? Dapat. Dapat. Apakah akan disamakan dengan haknya Ishak? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah dinubuatkan kepada Tuhan, dia akan mempunyai anak dari Sarai. Dan dia akan ini adil dan tidak. Kamu bawa nubuatan adil dan tidak ini kamu menilai dari nubuatan. Nanti akan kemana-mana. Saya soal adil. Kalau dari nubuatan adilnya di mana? Ya adil. Why not? Keputusan Tuhan itu adil. Yang paling adil ya keputusan Tuhan, betul. Di situ apakah sebagai manusia, kamu sebagai manusia, sebagai sarjana, apakah adil pembagiannya antara Ismail sama Ishak? Kalau secara kasat mata ya tidak adil. Nah gitu, itu namanya itu adilan. dia. Lanjut Mas Dewa. Makanya Hagar kenapa sampai dibuang ke gurun pasir dengan anaknya. Kalau saya sebagai manusia, saya nggak tega itu, bro. Mohon maaf teman-teman ya. Nah makanya sebab daripada itu, YouTube sangat mengasihi Hagar dan Ismail. Tidak percaya kepada Tuhan, makanya itu tidak adil. Kejadian 16 Oleh sebab makanya itu, kasih kenapa daripada harus Abraham yang kepada hilang Tuhan? itu Kita sebentar. berserah kepada Tuhan supaya Sebentar semuanya Alfredo, adil di mata Tuhan. sebentar. Maka dari itu sebab apa? Ada kejadian 16. Karena apa? Yusuf itu Tuhan Allah Israel mengasihi Hagar dan Ismail. Kenapa? Dia menggantikan kasih Abraham yang hilang. Karena Abraham terus terang mohon maaf. Kenapa dicampakkan begitu saja Hagar dan Ismail? Dibuang ke tengah gurun Paran. Masih kecil loh itu Ismail, umur masih SD loh itu ceritanya, belasan tahun. Makanya itulah kasih Yusuf ada pada Hagar dan Ismail kejadian 16 karena menggantikan kasih Abraham yang hilang. Mohon maaf teman-teman ya, yang saya ambil hikmahnya dari saya baca itu seperti itu, gitu loh. Paham ya, Bro Alfredo ya? Iya, enggak apa-apa Pak itu. Iya. Tetapi makanya Yusuf sangat mengasihi Hagar dan Ismail sehingga dia menjumpai langsung. Baca kejadian 16. Dipelihara dikasih mata air. Kamu bilang, kalau semisal Menaf bilang tidak adil, kenapa orang-orang dicampakkan segala macam? Bagaimana keturunan-keturunan Ishak diberkati pada Tuhan?
Kebanyakan keturunan Ishak menjadi nabi. Jangan ke situ, jangan lari ke situ dulu, jangan lari Kenapa ke situ. keturunan Ismail langsung turunannya kepada Muhammad? Mohon maaf, saya bagaimana bicara, adilnya? Sebentar, saya bicara. Kita tidak melihat adil, tapi kita melihat Tuhan itu adil. Makanya kan ada Kejadian 16. Kasih Abraham yang tidak didapatkan oleh Agar dan Berarti Ismail adil dong digantikan tentang oleh Yusuf Hafe yang menanggung kasih itu, maka dijumpailah Agar dan Ismail. Tuhan itu maha adil, disitulah Nah, Tuhan itulah dia menyampaikan maha kepada adil, manusia. Itu adil. Maha adil, dia jumpai Hagar dan Ismail Kejadian 16, baca. Paham nggak apa itu? Makanya itu maha adil kan. Tapi bagaimana kita melihat keturunan-keturunannya ini orang yang diberkati itu apakah sulit? Cuma saya pengen nanya, tadi kami ente mengatakan Tuhan itu maha adil. Menurut ente nih orang Muslim itu masuk surga atau masuk neraka? Menurut ente? Semua orang masuk surga. Tapi jalan keselamatan cuma satu, melalui Yesus Kristus. Baik, kira-kira menurut ente umat Muslim masuk surga atau tidak? Yang percaya Yesus sebagai Nabi. Umat Muslim, jika dia mempercayai Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia masuk surga. Baik, kami percaya Yesus adalah Nabi, masuk neraka apa masuk surga? Saya bukan hakim. Ya. Saya tidak wajib untuk menghakimi. Kalau enggak begini saja. Itu saudara-saudara kalian yang bilang kita bakal masuk neraka. Tapi Kristen tidak pernah menghakimi agama-agama lain masuk neraka atau tidak. Karena kita kalau saya bisa menghakimi sesuai dalam Al-Quran bahwa orang-orang Kristen itu semua masuk neraka. Itulah bedanya. Saya bisa bedanya itu. Kristen dan Islam. Islam itu menghakimi. Mas. Kalau di Kristen itu Tuhan yang menghakimi. Kami bukan menghakimi, sebentar Mas ya. Kami di sini bukan menghakimi, tetapi apa yang dipernyatakan di dalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Nur Karim. Bahwa orang yang tidak mengakui kedatangan Rasulullah dan dia tidak mengesahkan Allah, tetap dia sebaik apapun dia tetap tidak ada tempat di surga. Dia akan dilemparkan sama Allah ke neraka jahanam. Sudah ya? Nah, menurut ente nih, umat Muslim itu yang tidak percaya sama Yesus sebagai Tuhan, masuk surga atau masuk neraka? Ya, ini cuma minta jawaban kejujuran aja, kejujuran. Kristen bukan hakim Tuhan. Oh, baik. Tuhan yang mempunyai otoritas yang memberikan manusia itu masuk surga atau masuk neraka. Berarti agama Kristen itu tidak didasari dengan yang namanya ketegasan. Tidak ada. Dia tidak berani mengatakan A, dia tidak berani mengatakan B. Tetapi menurut Yesus baik, menurut Yesus, apakah umat Muslim yang mengakui Yesus sebagai Nabi, dia akan masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga? Saya bukan Yesus, tadi bilangnya melalui Yesus kan? Gini loh, Bang Alfredo gini. Saya kasih solusi yang gini. Ada tertulis, barang siapa tidak bisa menjumpai Bapa, maksudnya di dalam keimanan orang Muslim itu adalah tanpa melalui aku. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu yang kita anggap Tuhan sebagai Nabi. It's okay, no problem. Kita berbeda persepsi keimanan. Nah, mereka sudah mengakui Nabi dan ada tertulis, barang siapa tidak melalui aku, dia tidak bisa menjumpai kepada Bapa di surga. Nah, silakan ranah daripada teman mulia menganggap. Nah, sekarang pertanyaannya Bang Alfredo harus jawab. Tadi Bang Santang itu sudah mengatakan sportif gitu loh. Bang Alfredo paham ya maksudnya? Gitu. Ya, lanjut. Ya nggak apa-apa, bilang aja di dalam kekristenan kalau tanpa melalui Yesus tidak akan masuk surga. Ya sekarang begini aja kan, surganya kita berbeda, udah selesai. Gitu aja udah. Kan saya bilang, jika tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya dia tidak akan diselamatkan. Saya tadi sudah menegaskan. Saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kira-kira selamat atau tidak? Kalau secara implisit, ya tidak. Nah, baik, saya tidak tapi selamat. Bukan saya yang menghakimi. Baik. Tuhan yang baik. Ya. Saya tidak selamat. Anggaplah saya tidak selamat karena tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, ketika yang namanya saya banyak melakukan kebaikan di dunia, melakukan sidako, melakukan kebaikan kepada sesama, bentuk keadilan apa yang saya dapatkan nanti? Bagaimana? Ketika
Bapak tadi mengatakan bahwa saya masuk ke dalam neraka karena tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, saya masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, bentuk keadilan apa nanti di akhirat? Apa yang saya dapatkan bentuk keadilannya selama di dunia saya melakukan kebaikan-kebaikan? Silakan. Secara Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tidak melalui Yesus Kristus. Macet. Ya, ya. Itu yang sudah ditanamkan oleh Yesus Kristus kepada para jemaat. Bukan kepada jemaat kita doang, tapi kepada kita semua yang ada di sini. Nah inilah ya kekristenan itu ya. Ditanya apa, dijawab A. Dijawab apa? Pada saat ente mengatakan, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Betul, memang Yesus penunjuk jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Diakui betul ayat itu. Cuma mengakui Yesus sebagai apa? Ente mengakui Yesus sebagai Tuhan, kami mengakui Yesus sebagai utusan. Bedanya di situ. Dan sayangnya, Yesus hanyalah diperuntukkan untuk Bani Israel. Di dalam Matius 15 nomor 24, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sementara umat Paulus, Bani Protestan, Bani Katolik sama sekali tidak diperintahkan oleh Yesus. Yesus tidak diutus untuk Bani Katolik ataupun Bani Protestan. Nah, pertanyaan saya, ketika ente mengatakan kalau misalkan seorang Mahadewa ternyata masuk ke dalam neraka, lantas bentuk keadilan apa yang saya dapatkan nanti dari Yesus? Anggaplah Islam itu salah. Anggap Islam salah lah. Ternyata Yesus adalah Tuhan. Terus kami itu masuk ke dalam neraka. Nah, keadilan apa yang didapatkan dari kami ketika seorang Muslim melakukan banyak kebaikan di dunia? Apa bentuk keadilannya? Silakan. Kan tadi ente mengatakan Tuhan Maha Adil. Manusia bisa berlaku adil, tetapi manusia tidak maha adil. Nah, ini Tuhan, kita bicara Tuhan yang Maha Adil. Apa bentuk keadilan apa nanti yang akan gua dapat nanti? Silakan. Kalau keadilan itu kan balik lagi kepada Tuhan. Makanya kita tidak bisa menangkap bagaimana Abraham dan Hagar dan Sarai itu keturunan-keturunannya diberkati. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Benar ya, Oten itu kalau ditanya saya tanya kepada Bang Adi yang diberkati dari keturunan Abraham itu dari Ishak apa Ismail? Tapi saya tanya ketika kita bertanya, saya tanya jawab dulu keturunan apa yang diberkati kepada ente kalau ente keturunannya. Kalau ente itu menghujat Nabi Abraham punya kami umat Muslim. Ente tidak punya Nabi Abraham, ya. Saya tidak silakan menghujat. buang Nabi Abraham. Saya membaca bagaimana yang ada di Alkitab. Nggak usah bawa Nabi Abraham. Ya. Ini ngaco aja orang ditanya apa jawab apa. Bagaimana keadilan itu keturunan Ismail yang tidak diberkati, bentuk tapi keadilan, keturunan Abraham, bukan. Ishak yang diberkati. Bukan Abraham. Bukan masalah nubuat, bukan. Itu menurut kalian itu Bang adil apa Alfredo tidak? udah melebar kejauhan. Pertanyaan yang mudah aja sulit ya jawab, gimana pertanyaan yang susah ya. Ini masalah poligami atau melebar kepada 5.000 tahun yang lalu, 4.000 tahun yang lalu. Aduh. Jadi gimana nih Bang? Bagaimana implisit yang sudah tertulis di kitab suci? Ya. Kang Kian Santang. Oh, Bang Mahadewa ya. Ya. Kang Kian Santang. Kang. Lanjut Bang Dewa. Bukan, ini hostnya kemana ini? Hostnya. Bobo kali. Buka host malah tidur. Gimana ini? Mana? Oh, bagaimana nih pendapat saya? Enggak, ini ke Bang Morino dulu. Bang Morino udah paham ya. Istri itu boleh poliandri Kak? Kan udah dijawab tadi. Saya jawab soal adil. Apakah sama rata? Kan kamu jawab bisa begitu implisitnya. Begitu implisit itu tidak tertulis. Enggak, makanya saya enggak bahas soal implisit atau boleh enggak poliandri? Ya dilarang lah, gimana? Ini kok bahasa kemana-mana. Kalau di Kristen boleh nggak poliandri? Secara suami melihat dilarang di dalam Islam dilarang bisa gitu. Poligami. Bagaimana seorang istri tidak mendapatkan keturunan dari seorang suami? Di Kristen boleh nggak poliandri? Di Kristen boleh nggak poliandri? Tidak boleh. Di Kristen tidak boleh poligami dan poliandri. Klik di YouTube. Baik, ente klik di YouTube ya. Klik di YouTube Maria Butski.
Coba klik di YouTube sekarang. Maria Butski, suaminya Paul sama Peter 2. Menikahnya di mana? Menikahnya di gereja. Ada banyak, Coba lumayan ada banyak kok bang, banyak. Kita tidak bisa mengambil contoh. Contohnya sama aja yang tadi sudah disampaikan sama kalau Morino. contohnya ini larangannya di mana? Poliandri nggak boleh. Bagaimana? Sama aja dibilang sama Morino. Bagaimana orang-orang ustadz yang di Ini orang diskusi nyari menang loh ini, bukan nyari bener. Nyari menang dari tadi dia. Ya. Gimana Bukan dari nyari bener. yang tadi Kitabnya sudah sendiri disampaikan sama dilawan dia Morino, dia. yang disampaikan Aneh. oknum-oknum Oke, gini. ustadz, ya. Oke, mudah gini. Yang Ini kan menghamili. supaya Tapi enak nih tidak sarjana dinikahi itu Alfredo. bagaimana? Namanya Alfredo dan SH ya, sarjana hukum. Saya nanya deh supaya gampang kamu jawab sedikit aja. Apa itu alat bukti? Sebutkan alat bukti.